Kiranya Tuhan yang menyertai dengan pikiran yang terang, kiranya Tuhan yang menyertai dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rendah untuk kami boleh belajar sama-sama. Sehingga apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Kristus 2000 tahun yang lalu, apa yang Tuhan sudah genapkan dari apa yang Tuhan janjikan sendiri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan sampai kepada bangsa Israel yang Tuhan pimpin keluar dari tanah perjanjian, dari Mesir untuk masuk dalam tanah perjanjian, hingga kerajaan Daud, dan hingga pada hari ini. Kami menyerahkan setiap orang yang menjadi milik Tuhan, yang menjadi bagian daripada umat Tuhan, untuk kami boleh lebih mengerti lagi apa yang kami dapat harapkan dari Tuhan, untuk kami dapat mengerti siapa diri kami, untuk kami dapat mengerti tempat mana kami Tuhan tempatkan, Tuhan berikan, dan bagaimana Tuhan memimpin zaman kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, so kita meneruskan sedikit yang belum selesai dari babak yang keempat, sebelum nanti kita masuk dalam babak yang kelima dari drama kita ya. Bagian yang kita belum sempat bahas kemarin itu adalah mengenai ini. Bahwa setelah kebangkitan Yesus, kita masuk ke dalam era menjadi saksi. Ya. Jadi itu adalah era di mana kerajaan Allah itu setelah dinyatakan bagaimana dia digenapi di dalam Yesus, kemudian dikabarkan mengenai datangnya itu ke semua orang. Pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tapi kemudian kepada bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sampai ke kota Roma, ya, sampai ke ujung dunia. Yang disebut ujung dunia di sana pada zaman itu dipahami sebagai ya sampai kepada kota Roma. Oke, so dalam kehidupan Yesus dan di dalam kematian Yesus, dan terutama nanti di dalam kebangkitan Yesus, kita melihat bahwa ada bukti-bukti mengenai kekuatan Allah untuk memperbarui dan merestorasi dunia yang sudah jatuh. Tetapi bukti-bukti ini itu perlu untuk kemudian disaksikan sebagai sudah dialami oleh orang-orang yang mengikuti Yesus, ya. Jadi dalam kehidupan Yesus secara pribadi kita melihat ada bukti-bukti bahwa kerajaan Allah sudah datang. Tetapi bagaimana dengan dunia yang selain diri Tuhan Yesus, ya? Jadi bagaimana dengan kita begitu, ya? Bahwa kerajaan Allah sudah datang di dalam Yesus itu tidak terbantahkan. Bahwa Allah menyertai Yesus itu nggak ada yang bisa membantah. Tetapi bagaimana dengan orang-orang lain? Bagaimana dengan bangsa Israel pada umumnya? Dan lebih umum lagi bagaimana dengan orang-orang Romawi? Ya, bagaimana dengan seluruh dunia yang lain? Nah, itu sesuatu yang kemudian kita melihat pekerjaan Tuhan selanjutnya. Nah, untuk seluruh dunia itu bisa mengalami kuasa Tuhan, tentu pertama-tama musuh Tuhan yang paling utama yaitu dosa itu harus terlebih dahulu dikalahkan. Ya, jadi musuh dari kerajaan Allah itu yang paling utama adalah dosa itu sendiri. Dan kalau kita bicara mengenai dosa, itu bukan satu bangsa atau satu golongan masyarakat, bukan satu ideologi saja bahkan, tapi saya kira itu seperti yang Solzhenitsyn katakan, yang disebut dosa atau kejahatan, itu kita bisa jumpai di mana saja. Kita bisa jumpai dalam berbagai aspek. Ya. Artinya apa? Kalau kita cuma ngomong, oh yang jahat itu, yang adalah dosa, itu sekelompok orang yang di luar orang Israel misalnya, ya, jadi berdasarkan kebangsaan. Tentu tidak, karena orang Israel sendiri itu berbagian dalam dosa. Kalau kita katakan, oh ideologi tertentu, misalnya orang yang punya pandangan ideologi kiri misalnya, ya, sosialisme mengatakan, itu orang-orang kapitalis itu yang bagian daripada kejahatan, para kapitalis jahat itu. Tentu ini pikiran terlalu sempit. Kenapa? Karena tentu saja orang sosialis itu juga melakukan atau menjadi bagian dari kejahatan. Tapi demikian dengan orang yang punya pandangan ideologi kanan, ya, kalau mereka mengatakan yang jahat itu orang komunis, yang jahat itu orang sosialis, tentu saja itu juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena orang-orang dari ideologi kapitalisme juga berbagian dalam kejahatan. Ya,
Juga termasuk golongan ketiga tentunya. Golongan ketiga ini apakah ada apa enggak itu perdebatan ya. Golongan ketiga itu adalah orang-orang yang mengatakan diri, saya sih nggak ikut-ikutan dalam perang ideologi, saya ini non-blok gitu ya, saya itu hanya pengamat saja, saya netral ya, kita bisa berdebat mengenai itu ada apa tidak ada gitu ya. Tapi saya kira Solzhenitsyn mengatakan dengan clear di situ, golongan ketiga pun itu tidak dapat mengatakan kami bukan bagian dari kejahatan, ya kami itu bebas dari dosa. Mereka juga nggak bisa mengatakan hal semacam itu. Jadi kejahatan, dosa itu tidak bisa diisolir ke dalam salah satu ras tertentu, salah satu bangsa tertentu, atau salah satu pandangan politis tertentu, atau salah satu pandangan ekonomi tertentu, atau salah satu letak geografis tertentu, warna kulit tertentu, whatever. Nggak bisa. Atau bahkan agama tertentu, saya kira nggak bisa ya. Kita bisa nggak mengatakan agama Kristen semuanya baik, ya semuanya itu baik. Agama di luar Kristen semuanya jahat. Kita bisa nggak mengatakan itu? Yang ada di dalam gereja semuanya baik, nggak ada yang jahat di dalam gereja. Yang di luar gereja semuanya jahat, nggak ada yang baik. Bisa nggak kita mengatakan itu? Ya nggak bisa lah ya, pasti nggak bisa. Ya jadi kita hanya bisa mengatakan apa? Segala sesuatu di bawah alam ini, juga ketika Yesus sudah mati dan bangkit, itu adalah campuran antara kekuatan kerajaan Allah dan kekuatan kerajaan dosa. Ya, jadi itu medan peperangan di antara keduanya. Lalu pertanyaan besarnya adalah, kalau seperti itu keadaannya, lantas kematian dan kebangkitan Yesus itu memberi perbedaan apa, kan begitu? Karena kalau kita cuma ngomong, ya tetap ada dosa, ya elah kalau gitu Yesus nggak usah datang, nggak usah mati, nggak usah bangkit, sama aja bohong kan? Bener nggak? Kan sama aja gitu. Tentu kita suka ngomong bahwa tetap ada dosa dan segala macam untuk menghindarkan kita dari menjadi sombong, menghindarkan kita menjadi naif gitu ya. Sombong sama naif itu dua hal berbeda ya. Sombong itu maksudnya adalah saya sih sudah sempurna, sudah tidak bikin dosa lagi, itu sombong ya. Saya kira jarang lah orang sombong, tapi mungkin lebih banyak orang naif ya. Naif itu kayak sudahlah pokoknya kalau sudah Kristen sudah semua beres gitu, naif ya. Saya kira itu juga salah kan. So untuk menghindarkan diri dari dua kesalahan ini ya, lantas biasanya kita mengatakan apa? Walaupun Yesus sudah datang, walaupun Yesus sudah mati dan bangkit, walaupun kerajaan Allah sudah datang, tapi kan kita masih hidup dalam dunia berdosa. Nanti saya suka mengatakan itu kan? Betul ya? Tapi tentu kita harus bertanya lagi, kalau begitu apa bedanya dengan Yesus nggak datang? Kan itu. Karena kalau Yesus nggak datang kan kita juga bisa bilang hal yang sama. Yaitu apa? Yaitu alam semesta ini baik, segala sesuatu itu indah pada mulanya. Tapi sekarang sudah tercemar dosa. Sama aja kan? Kalau Yesus udah datang tetap kita ngomong hal yang sama dengan itu, nggak ada beda sama sekali. Nanti kita sama saja mengatakan bahwa yang dikerjakan Yesus itu sia-sia. Jadi pertanyaan singkatnya, bagaimana kita bisa menekankan mengenai baiknya ciptaan, radikalnya dosa, dan radikalnya penebusan, tanpa menjadi dua hal ini. Yang pertama, over-optimis. Over-optimis ini bisa dalam rupa sombong atau dalam rupa naif, ya, over-optimis, atau menjadi apatis. Nah, apatis ini bukan berarti rendah hati juga. Apatis ini bisa berarti sombong juga, ya. Apatis karena apa? Karena kita mengatakan, ya, basically kekuatan dosa itu begitu merajalela. Bahkan pekerjaan Yesus sendiri pun tidak membuat perbedaan terlalu banyak. Nah itu kan menjadi salah saya kira. Gak ada orang Kristen yang akan setuju itu. Betul ya? Jadi bagaimana kita formulasikan itu? Bagaimana kita memformulasikan mengenai kebaikan ciptaan, radikalnya kejatuhan kita, tapi juga sekaligus radikalnya penebusan. Ya, kita tidak akan mengatakan Yesus sudah datang, hore, sudah tidak ada lagi kejahatan. Kenapa? Karena kenyataannya masih ada kejahatan. Ya, kita juga tidak akan senaif itu mengatakan, oh kejahatan masih ada di luar gereja, dalam gereja nggak ada. Kita juga nggak bisa mengatakan itu.
Atau beberapa orang bikin lebih sophisticated. Di dalam gereja yang sejati, nggak ada. Nah, gereja sejati ini bisa pakai selubung kata istilah-istilah yang lain. Karena kalau bilang gereja yang sejati kan, ya semua gereja mana ada sih yang ngaku palsu gitu ya. Jadi ya gereja yang agak naif mungkin akan mengatakan kita nomor satu gitu ya. Nggak ada lah, gereja bukan pabrik kecap ya. Jadi kan nggak ngomong kita nomor satu. Biasanya ngomongnya apa? Kita yang sejati, yang asli. Implikasi yang lain palsu gitu kan. Tapi bahkan yang ngomong kita itu gereja whatever lah, gereja Yesus sejati, gereja Kristen sejati, gereja Kristus sejati, gereja whatever sejati ya, sejati. Apa kita bisa katakan di dalamnya nggak ada orang berdosa? Enggak kan ya? Setiap orang di dalam gereja orang berdosa. Setiap kita itu adalah orang yang sekaligus orang percaya, tapi sekaligus juga adalah orang yang somehow hampir-hampir nggak bisa dibedakan dengan orang tidak percaya begitu, ya. Nah ini realitasnya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita kemudian memahami datangnya kerajaan Allah dalam Yesus yang penuh kemenangan tanpa kemudian kita mengatakan sesuatu yang sebetulnya hanya secara kata-kata saja itu menjanjikan tapi sebenarnya nggak ada isinya gitu, ya. Itu tugas kita, ya. Kita nggak bisa ngomong dalam gereja ini, kita nggak bisa ngomong dalam gereja yang memenuhi syarat ini. Kenapa? Karena kalau kita mau telusuri dengan jujur, seberapapun sempit, ketat kriteria yang kita berikan, seberapapun tinggi idealisme yang kita tuntut, atau seberapapun rendah, kita selalu menghadapi dilemanya. Kalau kita tuntut terlalu sempit, akhirnya pintunya terlalu sempit, nggak ada orang bisa masuk. Kalau kita bikin standar terlalu tinggi, akhirnya terlalu tinggi orang nggak bisa mencapai gitu ya. Tapi kita bikin terlalu rendah atau pintunya terlalu lebar, akhirnya kita juga nggak bisa mengatakan masa yang seperti itu bukan bagian dari dunia. Masa yang seperti itu dapat kita katakan sebagai murid Yesus, kan begitu? Ya, so kita selalu menghadapi dilema. Jadi ini yang nanti akan dijawab mudah-mudahan dalam PA kali ini ya. Tapi sebelumnya kita perlu menangkap dulu dosa ini kan abstrak ya. Dosa itu kan abstrak, melawan Tuhan, meleset dari sasaran, kerusakan, ya itu kan abstrak semua ya. Jadi seperti apa sih konkretnya dosa itu? Konkretnya dosa itu adalah kematian, misalnya kematian. Kekuatan iblis misalnya. Lalu berbagai-bagai dosa. Ya, kita sudah pernah bahas dalam PA kita itu kan ada 7 dosa maut itu ya. Yang mana 7 dosa maut itu bukan 7 dosa paling besar ya, tapi 7 dosa yang sehari-hari. Yang ordinary, yang semua orang terlibat ya. Nggak semua orang itu pernah membunuh kan ya, tapi semua orang itu pernah membenci. Nggak semua orang itu pernah benar-benar mencuri sih, tapi semua orang itu pernah iri, kan begitu ya, dan seterusnya. So, dosa. Lalu, produk-produk atau buah-buah dari dosa. Di antaranya adalah kesakitan tubuh, ya, kesakitan tubuh. Penderitaan, ketidakadilan, kesia-siaan, you name it ya. Rasul Paulus itu ada banyak kasih istilah-istilah mengenai apa yang menjadi buah dari dosa. Kalau saudara baca perjanjian lama, dalam protes yang dinyatakan sama nabi-nabi itu juga ada banyak mengacu kepada buah-buah daripada dosa ya. Misalnya perkara daripada orang-orang yang lemah tidak sampai kepada hakim-hakim di tempat yang tinggi. Lalu hakim-hakim itu menghakimi sesuai dengan sogokan yang diberikan kepada mereka misalnya. Lalu orang berjualan dengan standar ganda. Timbangan yang dipakai untuk menimbang barang berbeda dengan timbangan yang dipakai untuk menimbang uang misalnya. Jadi timbangan yang dipakai untuk menimbang uang itu timbangannya cenderung lebih rendah. Jadi misalnya dikasih uangnya itu perak. Contohnya misalnya ya, peraknya 30 gram.
timbangannya menunjukkan baru 29, jadi kamu harus tambahkan lagi peraknya. Tapi timbangan untuk menimbang produk yang dijual, itu timbangan yang lebih besar. Jadi kalau misalnya buahnya itu cuman 2,9 kilo, dia tulisnya sudah 3 kilo gitu ya. Jadi dia menjual sedikit dan dia mengharapkan bayaran lebih tinggi. Jadi itu namanya neraca yang serong atau neraca yang berganda, dan itu sesuatu yang dikutuk sama nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu tidak mengutuk sesuatu yang kayak tinggi-tinggi, hebat-hebat ya, semacam misalnya apa, ajaran sesat ya, atau ritual cara berdoa yang kurang baik ya, gesturnya kok kurang saleh gitu ya, atau apa itu agak jarang itu mereka mengkritik hal-hal semacam itu ya. Mereka kritik itu hal biasa-biasa, hal yang ordinary, yang sehari-hari, yang sepertinya Tuhan itu kok cuaci banget gitu ya, ngurusin perkara yang sepele, yang sehari-hari, semacam urusan neraca perdagangan tadi itu ya, urusan keadilan misalnya, bagaimana hukum ditegakkan dalam sebuah negara misalnya, dan seterusnya. Hal-hal yang tidak rohani lah, itu yang diurusi sama Tuhan. Dan itu adalah result daripada dosa ya, result daripada apa? Daripada hatred ya, kebencian ya, lalu keserakahan, result daripada hawa nafsu, result daripada kecongkakan, result daripada iri hati dan seterusnya. Nah, resultnya itu adalah semua tadi itu. Ya. Dan dosa itu dikalahkan, itu hanya, jadi ini ada hubungannya dengan slide yang sebelumnya ini ya, dosa harus dihancurkan dulu, dan dosa itu dihancurkan, itu lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, oke. Lalu sekarang kita masuk kepada, jadi kematian Yesus itu ada di dalam pusat dari sejarah penebusan. Kematian Yesus itu addressing hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gagalnya sistem gagalnya umat Tuhan dalam perjanjian lama, umat Israel, untuk menghadirkan penghakiman bagi dunia ini, menghadirkan hukum bagi dunia ini, menghasilkan imam-imam yang mempersembahkan dunia ini kepada Tuhan. Gagalnya sistem korban untuk menghapuskan kesalahan manusia, gagalnya raja-raja Israel, gagalnya nabi-nabi bahkan, dan seterusnya. Jadi kematian Yesus itu adalah penghakiman dan cara Tuhan untuk address gagalnya umat Israel dalam berbagai lapisan itu. Jadi umat Israel itu mewakili langit dan bumi yang baru. Kita masih ingat beberapa minggu yang lalu saya putar satu video animasi itu ya, mengenai surga dan bumi itu kan. Nah, umat Israel itu mewakili titik kontak antara surga dan bumi yang Tuhan inginkan sejak semula, tapi Tuhan inginkan untuk terjadi pada masa sekarang. Ya, itu diwakili oleh umat Israel. Tentu yang dimaksud bukan umat Israel pada abad 20 ini ya, tapi umat Israel pada zaman Musa, pada zaman Daud. Nah, tetapi mereka gagal. Nah, ini poin penting. Jadi kita jangan sampai kemudian semacam terjatuh pada satu kesalahan memuja-muja orang-orang Yahudi karena menganggap mereka itu umat pilihan, whatsoever. Saya kira kita perlu imbangi itu dengan kita membaca juga penghakiman Allah kepada umatnya sendiri. Jadi Allah menghakimi umatnya sendiri. Dan itu menjadi peringatan bagi kita. Ya, menjadi peringatan bagi kita. Karena tahu dari mana? Dari surat Ibrani. Surat Ibrani itu mengatakan bahwa orang Kristen harus belajar dari contoh di masa lampau. Dan yang dimaksud dengan contoh di masa lampau kan seringkali kita mikirnya itu apa ya? Kita seringkali mikirnya di masa lampau itu ada pahlawan-pahlawan iman yang hebat-hebat. Ada orang-orang yang bisa diteladani. Jadi kalau kita belajar itu kan seringkali pikiran kita tuh belajar dari yang bagus gitu ya. Jiplak, belajar tuh jiplak gitu kan. Lihat yang bagus, lakukan yang bagus. Tapi belajar itu bukan hanya jiplak. Dalam versinya surat Ibrani, kita bukan hanya belajar dari para pahlawan iman, tapi kita juga belajar dari umat Israel yang dihakimi Tuhan di masa lampau.
dihakimi Tuhan dalam 40 tahun perjalanan padang gurun, dihakimi Tuhan waktu mereka itu masuk ke tanah Kanaan, lalu kemudian mereka menyembah berhala gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita harus belajar juga dari kegagalan umat Tuhan di masa lampau. Dan kegagalan umat Tuhan berarti kegagalan umat Tuhan, bukan cuma kegagalan orang-orang awam, kaum pedagang, kaum petani, kaum peternak, bukan. Tapi juga kegagalan raja-raja, kegagalan hakim-hakim, kegagalan dari imam-imam, ya, kegagalan bahkan dari nabi-nabi. Jadi yang kita jangan juga punya pandangan yang kayak salah gitu ya, romantis banget, seolah-olah golongan yang powerful dalam masyarakat Israel itu bagus-bagus, golongan yang less powerful itu jelek-jelek gitu ya. Jadi yang berdosa itu orang biasa. Sementara imam-imam mereka, golongan pemuka agama itu bagus-bagus. Tidak juga. Ya. Atau sebaliknya, kita punya pandangan bahwa yang powerful itu nggak bagus. Jadi para pemuka agama itu memang munafik, ya, mereka itu jahat. Rakyat itu semua innocent, semua baik-baik, ya, karena mereka tidak pegang kekuasaan apa-apa. Kedua pandangan ini sama-sama salah, saya kira. Tentu saja semua orang di dalam sejarah umat Tuhan itu berbagian dalam kegagalan itu. Ya, so kegagalan itu adalah kegagalan daripada sistem hukumnya, daripada para imam, daripada sacrificial system. Bahkan sacrificial system itu siapa yang memerintahkan sih? Tuhan yang memerintahkan loh. Ya, Tuhan yang memerintahkan. Tapi itu pun dihakimi oleh Tuhan. Dihakimi oleh Tuhan. Itu sebabnya sampai ini hari kemudian sacrificial system itu tidak dipakai lagi. Orang Kristen kan tidak harus mempersembahkan korban setiap saat gitu. Jadi pada akhirnya Tuhan yang sendiri membereskan itu semua dengan dia mengirim korban yang sempurna. Artinya dia mengatakan yang sebelum-sebelumnya itu tidak sempurna. Ya, gagal dia. Oke, good. Jadi salib itu adalah tindakan Allah untuk menggenapkan penebusan. Anda bisa baca dalam Roma pasal 8 ayat 3 ya, sampai 4. Jadi kematian Yesus, kalau kita lihat kematian Yesus, ini kita seringkali one-sided ya. Kematian Yesus itu kita sering pahami di dalam skema ini kan ada beberapa gambaran ya, beberapa imaji yang dipakai. Tapi kita seringkali kan hanya menekankan poin yang ketiga ya, kematian yang merupakan pembelian kita. Jadi kita dibeli oleh darah Yesus. Biasanya kita menekankan itu. Atau barangkali kita menekankan ini, kematian Yesus yang menjadi representasi daripada kita ya. Misalnya apa? Kita harusnya dihukum, tapi Yesus yang dihukum dan seterusnya gitu ya, representasi. Tapi saya kira poin yang pertama itu jarang ditekankan, yaitu apa? Kematian Yesus itu adalah kemenangan. Kematian Yesus itu mewakili victory of God. Jadi salib ini, saudara bisa baca buku tipis dari Leon Morris ya, Salib Yesus, sudah diterjemahkan itu. Di sana dijabarkan bahwa pemahaman di dalam Alkitab mengenai salib itu ada banyak sekali, tetapi kita seringkali melupakan yang pertama itu, ya, yaitu salib itu simbol kemenangan Allah. Kita seringkali hanya waktu bicara salib itu adalah mengenai pembelian, ya kadang-kadang ya, atau mengenai representasi, atau mengenai rekonsiliasi kadang-kadang itu pun jarang. Kadang-kadang dilupakan juga rekonsiliasi, ya, pendamaian. Tetapi bahwa salib itu adalah kemenangan Allah atas kejahatan, itu jarang dieksplor ya. Oke. Kenapa? Karena mungkin itu yang paling kontraintuitif ya, salib sebagai kemenangan. Tapi kalau kita mau melihat salib sebagai rekonsiliasi, saya kira kita mau nggak mau harus melihat juga salib sebagai kemenangan. Kok bisa ya orang dihukum mati menjadi kemenangan? Ya, jawabannya adalah karena problem yang dihadapi itu dipahami sebagai
bukan cuma sekedar problemnya itu ada hukuman Tuhan. Problemnya bukan cuma sekedar penderitaan, tapi problemnya adalah relasi. Ya, sekali lagi ya, seringkali kita memahami problemnya itu kan adalah penderitaan. Apa sih problemmu dalam dunia ini? Seringkali kita berbunyi kemudian sama dengan orang-orang Buddhisme. Problem dalam dunia ini adalah samsara, penderitaan. Ya, tapi terus apa solusi bagi samsara ya? Apa solusi bagi penderitaan dalam dunia ini? Solusi dari salah satu aliran Buddhisme yang paling tua saya kira itu adalah ya kamu jangan ada kemelekatan, kamu jangan ada solusinya agak stoik ya. Kamu jangan ada pengharapan atau keinginan yang kemudian akan menjebloskan kamu ke dalam kesengsaraan ketika keinginan itu nggak dipenuhi, kurang lebih gitu kan? Jadi intinya salah satu sumber penderitaan adalah lu kepingin kagak dapet, kan gitu. Jadi bagaimana supaya nggak menderita? Jangan kepingin. Solusi bagi orang-orang yang ambisius, ya kerja yang banyak bisa mencapai, kan gitu kan? Tapi beberapa orang yang lebih pesimis, ada solusi lebih gampang, yaitu apa? Nggak usah kepingin, kan gitu ya oke. Tetapi orang Kristen bahkan melihat penderitaan itu sendiri barangkali hanya salah satu daripada problemnya, dan bukan problem paling utama. Jadi itu adalah salah satu buah daripada pohon yang namanya dosa. Ya, penderitaan itu hanya salah satu buah. Sedangkan pohon itu sendiri kita nggak bisa namai sebagai penderitaan gitu, karena penderitaan itu hanya salah satu aja. Jadi apa sih dosa itu? Apakah dosa itu penderitaan? Enggak, penderitaan itu buah daripada dosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah relasi yang rusak, kan gitu. Relasi permusuhan. Relasi permusuhan antara manusia dengan Allah, relasi permusuhan adalah manusia dengan manusia, relasi permusuhan adalah manusia dengan alam. Itu dosa. Ya. Dan itu berbuahkan penderitaan, kesia-siaan, ketidakadilan, keburukan, ya, lawan dari beauty, kemiskinan, ya. Kemiskinan di sini tidak hanya secara material, walaupun secara material itu mewakili juga sih. Kalau saudara pernah pergi ke daerah-daerah yang miskin ya, betul-betul miskinnya bukan cuma jasmani ya. Jadi saya kira kita nggak perlu terlalu memisahkan miskin jasmani dan rohani. Ini kan banyak orang suka begitu ya. Yesus waktu bilang berbagailah yang miskin, lalu kita makin tahun makin kaya gitu kan, semakin tahun makin jauh dari kebahagiaan gitu kan. Lalu kita bilang apa? Bukan hanya yang miskin secara jasmani loh, karena kalau hanya miskin secara jasmani saya makin lama makin jauh nih, makin gak miskin gitu ya. Jadi Injil makin gak relevan nih buat saya nih, karena saya makin gak miskin. Maka kita bilang apa? Oh, miskin secara rohani gitu ya. Tapi saya kira miskin secara jasmani dan rohani ini ada hubungannya memang. Kalau kita pergi ke daerah yang sangat miskin ya secara jasmani, seringkali secara rohani juga miskin sekali gitu. Secara batinnya sangat buruk ya. Walaupun of course kita bisa juga menyoroti cerita-cerita yang sangat luhur terjadi di dalam daerah-daerah yang miskin. Ada, pasti ada. Dan juga kemiskinan yang terjadi secara rohani pada daerah-daerah yang kaya. Tentu ada ya. Orang-orang yang bergelimang dengan harta tetapi hidupnya membosankan sekali ya. Nggak jauh beda dengan binatang. Ada pasti. Tapi secara umum kita juga nggak boleh naif dengan mengatakan itu selalu bersilang-silangan. Kalau lu miskin jasmani, pasti lu kaya rohani. Kalau lu kaya jasmani, pasti lu miskin rohani. Kalau lu rohaninya itu kaya, pasti lu nanti hartanya jadi nggak banyak. Kalau lu secara jasmani kaya, pasti nanti lu jadi ya miskin dan segala macam itu ya, permutasi dan kombinasinya. Saya kira itu terlalu naif. Kenapa? Karena hidup yang stabil, kan kita suka ngomong gitu ya. Tinggal di negara yang stabil, yang hukumnya pasti, semua bisa predictable. Wah, kita hidupnya jadi tidak bergantung sama Tuhan, kan gitu ya. Hidupnya jadi puas diri. Tentu itu ada, tetapi saya kira terlalu naif kalau kita pikir gitu. Kalau kita pikir seperti itu, konsekuensinya adalah Anda harus mencari-cari
penderitaan. Anda harus mencari-cari krisis. Anda harus mencari-cari kemiskinan. Betul nggak? Supaya lebih bergantung sama Tuhan. Lalu Anda merasa bersalah karena Anda tidak mencari. Konyol kan mikirnya kan? Saya kira nggak seperti itulah. Itu cara pikir asketis barangkali. Tidak seperti itu saya kira. To begin with, kita harus memahami bahwa memang ada kaitan antara kemiskinan secara jasmani dengan kemiskinan secara rohani dan sebaliknya, sehingga kemudian kita bisa memahami apa yang dikerjakan sama Kristus ya untuk memulihkan keadaan kita, mulai dari memulihkan relasi. Ya, jadi pemulihan relasi ini core bisnisnya, dan dari core bisnis ini kemudian muncul pekerjaan keselamatan yang menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia. Dan kehadiran kerajaan Allah itu bukan cuma sekedar mengusir penderitaan. Ya. Tapi kita kemudian berpikir apa? Ya tentu saja keselamatan itu adalah diselamatkan dari penderitaan. Wah, kalau kita mikir balik ke sana lagi, saya kira Anda akan sulit untuk memahami Injil secara utuh. Ya, Anda sulit memahami Injil secara biblical, sulit. Ya, karena di dalam Alkitab itu nanti akan banyak hal yang harus dibuang, banyak hal yang harus dipotong. Karena apa? Karena Anda nggak bisa menjelaskan kenapa itu ada di situ gitu. Ya, contohnya. Kalau Injil hanya mengenai pengampunan dosa ya, atau Injil hanya mengenai pendamaian antara kita dengan Allah sehingga kita boleh masuk surga setelah mati, ngapain ya Tuhan itu kritik-kritik mengenai hakim yang menghakimi dengan tidak baik? Lalu yang dihakimi bukan cuma hakimnya, tapi seluruh bangsa Israel. Aneh kan? Dan bukan hanya manusianya, tapi juga tanahnya. Aneh banget. Yang tidak melakukan tugas dengan baik itu kan para elit hukum, hakim di dalam masyarakat Israel pada saat itu. Lah yang dihakimi tanah pertanian, yang dihakimi rakyat jelata, yang dihakimi orang-orang lain, ya nabi-nabi ikut dihakimi juga. Aneh sekali kan? Artinya masalahnya itu lebih daripada sekedar ketidakadilan itu sendiri. Masalahnya lebih daripada sekedar bahwa kita akan mati itu sendiri. Masalahnya lebih daripada sekedar penderitaan itu sendiri. Masalahnya lebih daripada sekedar kesia-siaan hidup atau perasaan anxiety of meaning, existential crisis itu sendiri. Masalahnya lebih daripada sekedar kemiskinan itu sendiri dan seterusnya. Masalahnya lebih daripada sekedar perang itu sendiri. Ya kan kita seringkali kalau dalam situasi banyak berantem, perang, kita tuh kepinnya damai-damai gitu kan ya. Tapi itu fragmental gitu. Kenapa? Karena core masalahnya itu adalah relasi. Gitu. Jadi kita mesti memahami itu. Dosa itu apa sebenarnya? Kita harus membedakan antara buah dari dosa dengan dosa itu sendiri. Ya, jelas ya. Sehingga kita jelas dalam hal apa kematian Yesus membunuh dosa. Kematian Yesus mematikan dosa. Kalau kita pahami dosa sebagai penderitaan, aneh banget kematian Yesus yang menambah penderitaan lah. Ya nggak? Bagaimana Yesus bisa menyelesaikan penderitaan? Dan setelah Yesus mati, memangnya orang Kristen nggak menderita juga. Jadi kematian Yesus nggak menyelesaikan apa-apa kalau kita pahami sebagai kematian Yesus menyelesaikan penderitaan kan gitu kan. Kalau kita pahami dosa sebagai penderitaan, nggak menjawab, makin bertambah besar kan gitu. Lu ikut Yesus makin menderita kok. Jadi nggak menjawab dosa kalau dosa adalah sekedar penderitaan kan begitu. Tapi apakah berarti sebaliknya? Oh enggak, penderitaan itu baik. Ya ini naif lagi, lebih salah lagi. Ya penderitaan nggak baik lah. Lawang di Alkitab dibilangnya penderitaan karena dosa, ya penderitaan nggak baik lah. Kan gitu kan? Jadi ya, ini sulit kita pahami, kecuali kalau kita tidak kembali kepada pertanyaan, sebetulnya core daripada dosa itu apa? Lalu kita mencari tahu di dalam Alkitab dan kita menemukan ya core-nya itu bukan penderitaan itu sendiri, atau ketidakadilan itu sendiri, atau kesia-siaan itu sendiri, atau kematian itu sendiri. Tapi core daripada dosa itu adalah kegagalan manusia untuk mencintai Tuhan dan sesama. Itu di satu sisi yang positif, di sisi yang negatif, ekspresi yang negatif adalah ini. Kebencian manusia kepada Tuhan.
Kebencian manusia kepada sesama. Kebencian manusia kepada bumi. Nah itu core daripada dosa. Kebencian. Loh, kebencian itu kebencian dalam artian yang lebih luas daripada sekedar perasaan benci ya. Tapi kebencian dalam artian aku hadir untuk memusnahkan kamu. Kehadiranmu mengecilkan kehadiranku. Jadi aku berharap kehadiranmu menjadi lebih sedikit supaya aku bisa lebih eksis. Nah itulah kebencian semacam itu. Nah, kebencian semacam itu ya, hatred, that kind of hatred, antitesis daripada love. Sesuatu yang kemudian kita bisa pahami, jadi klop banget nih, kenapa kematian Yesus di kayu salib itu menjawab. Dan kebangkitan Yesus itu menjawab. Benar ya? Kalau cuma menjawab penderitaannya kagak. Ketidakadilan jelas nggak adil banget. Sekedar menjawab keburukan, wah salib itu buruk sekali. Justru bagian dari masalahnya gitu. Tapi kalau kita bilang mengenai hatred, oh itu menjawab. Karena di salib itu kita menemukan apa? Manusia punya hatred toward God maksimum. Tuhan punya love toward manusia maksimum. Dan dalam perjumpaan itu kemudian terjadi cintanya Tuhan itu menenggelamkan kebencian manusia. Ya, jadi dalam hal itu. Jadi kematian Yesus itu adalah akhir daripada era yang lama dan kebangkitan Yesus itu awal daripada era yang baru. Kematian Yesus itu paradoksal ya, saudara silakan baca 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31 di rumah lah ya, baca. Jadi Paulus pakai istilah yang paradoksal di situ. Paradoks itu sekali lagi adalah bukan ya, paradoks itu bukan kontradiksi yang kelihatannya kontradiksi sebenarnya nggak kontradiksi, bukan. Paradoks itu adalah kontradiksi. Jadi paradoks itu kontradiksi, tetapi real, ya. Jadi bukan kontradiksi tapi bukan kontradiksi itu ya. Kelihatannya kontradiksi tapi bukan kontradiksi. Itu saya kira definisi yang buruk. Kenapa? Karena kalau kelihatannya kontradiksi tapi ternyata bukan kontradiksi, itu namanya bukan paradoks, itu namanya adalah salah lihat. Ya, benar ya? Saya lihat kayak Andre tapi ternyata bukan Andre waktu dideketin. Itu salah lihat lah, simply gitu aja kan. Jadi paradoks itu adalah kontradiksi, tetapi real. Tapi real dia. Seperti apa misalnya? Seperti begini. Contoh daripada kontradiksi ya. Ini bapak daripada, bukan kontradiksi. Contoh daripada paradoks. Bapak daripada paradoks itu adalah Zeno. Zeno dari Elia. Nah Zeno itu punya contoh-contoh mengenai paradoks itu. Salah satunya kan adalah kelinci adu lari sama kura-kura. Waktu kelinci adu lari sama kura-kura, dia jabarkan secara rasional, ya singkat cerita dia mau ngomong bahwa untuk si kelinci bisa menyusul kura-kura kan dia harus melewati separuh jarak antara dia dan kura-kura. Lalu kemudian pada perhitungan berikutnya dia harus lewatin separuh lagi jarak itu setidaknya. Demikian seterusnya. Dan ketika jarak itu dibagi separuh ya. Separuh dibagi separuh lagi, dibagi separuh lagi, dibagi separuh lagi. Itu dibagi separuhnya, tiap separuh itu tidak pernah 0. Which is true. Gak pernah 0. Dan karena gak pernah 0, dari situ kemudian Zeno berargumen, sebenarnya si kelinci itu tidak pernah akan bisa menyusul kura-kura kalau kura-kura itu start duluan. Nah ini kenapa disebut sebagai paradoks? Karena pada kenyataannya kita kalau benar-benar kasih kelinci sama kura-kura adu lari ya pasti kura-kuranya kesusul lah sama kelinci kan. Itu poinnya. Jadi kenapa itu disebut paradoks adalah karena dia kontradiktif. Yang lu lihat sama yang lu pikir itu kontradiktif. Dan itu bukan cuma kelihatannya kontradiktif, tapi memang kontradiktif. Itu makanya disebut paradoks. Ya, jadi paradoks itu harus memang kontradiktif. Kalau cuma kelihatannya doang, itu namanya salah lihat. Gitu. Dia kontradiktif, tetapi dua-duanya itu sulit untuk lu bilang salah. Nah ini masalahnya. Jadi kenapa disebut paradoks? Karena yang lu pikir
secara rasional, lu sulit ketemu celahnya di mana, salahnya di mana tuh penjelasannya Zeno. Tapi yang lu lihat juga lebih-lebih lagi. Lebih sulit lu lihat salahnya di mana. Lu bener-bener lihat itu kura-kura jalan duluan, bukan kelinci jalan duluan. Terus lu bener-bener lihat detik berikutnya kelincinya udah loncat sampai garis finish, kura-kuranya masih separoh kan gitu kan. Jadi artinya dua-dua real kan. Dua-dua bener kan. Dua-dua nggak salah kan. Itu baru namanya paradoks. Dan ini saya ambil contoh dari Zeno dari Elea, bapak dari paradoks. Ya. Jadi, oke. Anyway. Paradoks yang dinyatakan sama Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18-31 diantaranya adalah di kayu salib itu ada kekuatan di dalam kelemahan. Kekuatan dalam kelemahan ini kan jelas-jelas paradoksal. Ya. Kuat ya kuat lah, lemah ya lemah lah gitu ya. Tapi ini real. Kenapa real? Karena ketika kita melihat salib Yesus, betul-betul salib Yesus itu do something yang nggak bisa dilakukan sama kaisar. Loh itu kalau bukan powerful apa namanya, begitu kan? Contohnya apa? Contohnya adalah kaisar itu kepingin memperdamaikan seisi Romawi. Kaisar tuh nggak pengen perang terus lah, nggak ada lah orang gila. Kecuali mungkin Genghis Khan ya. Nggak ada lah orang kepingin perang terus tuh nggak ada penguasa itu. Penguasa tuh maunya damai. Tapi damai dan menguntungkan dia, gitu ya. Itu penguasa pengennya gitu. Dan kaisar tuh tentu kepingin seluruh Romawi itu bersatu, damai, sepakat, saling kerjasama, sama-sama kaya, sama-sama hebat. Ya begitulah maunya Romawi. Ya kalau bisa seluruh dunia lah di bawah Romawi. Itu maunya kaisar. Sukses nggak dia? Enggak. Di sana sini selalu ada pemberontakan kan. Inggris berontak-berontak, tapi ya jauh ya udahlah gitu kan. Jerman berontak-berontak, tapi ya sudahlah daerah sana ya jauh juga nggak terlalu kaya, nggak terlalu banyak menghasilkan tomat barangkali ya. Ya sudahlah gitu kan. Ya kadang-kadang kita hajar gitu ya, terus nanti ya kita ya harus mundur lagi kan, mahal kan operasi militer. Ya paling gitu aja. Ya jadi ya Romawi ya relatif damai. Tapi benar-benar damai? Ya nggak pernah lah. Gitu ya, ya selalu kayak kamu lah. Kelapa Gading aman nggak sih? Ya aman lah selama ada satpam gitu kan. Ya jangan lupa bayar aja. Nanti dia pulang kampung nggak balik lagi, kamu pusing kan, banyak maling gitu kan. Ya relatif aman lah. Tapi ya ada tension kan. Kapan benar-benar aman? Benar-benar aman ketika ini kan. Ketika tidak ada orang mau mencuri, tidak ada orang mau membunuh, nggak ada orang mau melukai orang lain. Itu benar-benar aman kan? Kapan itu terjadi? Ya waktu niatnya nggak ada. Kan gitu. Intinya kan? Nah, pertanyaannya adalah Romawi itu mau banget. Dan mereka salah satunya paling sukses banget menghasilkan itu. Kalau kita bandingkan Romawi dengan misalnya apa? Makedonia misalnya. Dengan Persia misalnya. Ya Romawi lebih hebat lah. Secara keluasan wilayah, secara panjang durasi mereka bisa berkuasa. Romawi lebih hebat lah. Cuman itu sesuatu yang mereka harus kasih usaha yang besar sekali dan tetap secara keluasan dibandingkan dengan keberhasilan Yesus yang gak ada apa-apanya. Betul gak? Apa yang diinginkan Romawi untuk terjadi, itu Yesus lakukan tanpa pakai senjata. Dan Yesus lakukan sampai penjahatnya berubah jadi orang baik. Kan gitu. Romawi hanya bisa takut-takutin penjahatnya pengen bikin jahat, gak berani bikin jahat. Selesai. Yesus bikin penjahatnya kagak kepengen bikin jahat. Malah bikin baik. Tuh, ini kan aneh banget. Terus Yesus lakukan dengan cara apa? Dengan cara dia menjadi lemah di kayu salib. Aneh sekali. Kaisar kalau kayak gitu ya nggak berhasil lah mewujudkan yang dia mau. Kaisar kalau mau wujudkan yang dia mau ya minimal dia jangan sakit gitu ya. Jangan gila gitu kan. Jangan bodoh. Lalu ya jangan sampai dikudeta orang. Ya itulah kaisar harus gitu. Tapi Yesus ini sudah dikudeta murid-muridnya, ya ditinggalkan. Nggak berdaya digantung di situ. Terakhirnya mati lagi. Tapi becoming so powerful. Weird kan? Nah, ini paradoksnya. Pertama. Lalu kebodohan Allah itu ya. Jadi saudara barangkali masih
Atau saya sudah pernah tayangkan nggak ini gambar ini ya? Ini gambar ini. Keluar. Ini. Ini bukan ngarang-ngarang abad 20 punya ngarang-ngarang loh, enggak. Ini dari penggalian arkeologi. Jadi mereka menemukan satu tembok ya. Di tembok itu ada coretan. Coretnya itu pakai batu ya. Temboknya mungkin tembok tanah liat yang dibakar gitu ya. Lalu kemudian di tembok itu ada coretan pakai batu itu. Kayak begini coretannya. Ini bahasa Yunani. Kira-kira adalah Aleximenos sedang menyembah dia punya Tuhan. Ya, Aleximenos lagi menyembah dia punya Tuhan. Aleximenos yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Kiri lah ya. Dia punya Tuhan yang mana? Yang kanan ya. Itu Tuhan apa tuh? Tuhan yang lagi ngapain tuh? Lagi disalib tuh kayaknya ya. Tuhan yang lagi disalib. Lalu, oh ya buat yang di sono biar kelihatan. Tuhan yang lagi disalib, lalu itu Tuhan yang kepalanya keledai. Ya, ini graffiti ngejek orang Kristen di abad pertama. Jadi orang Kristen diajak tuh ada buktinya juga, dia diajak, nggak cuma kita victim mentality gitu ya. Benar ada buktinya tuh, ada graffitinya, preserve. Artinya yang Tuhan lakukan di dalam Yesus itu bagi banyak orang itu satu kebodohan ya, stupidity. Tetapi that stupidity itu menjadi wisdom. Loh, enggak itu lu aja jual kecap nomor 1 lah gitu ya. Loh, tapi enggak loh. Kalau kita tanya kepada orang Kristen yang jumlahnya nggak sedikit ya, 2,2 miliar sekarang, 2,3 mungkin sekarang. Mereka mengakui bahwa itu wisdom, ya, hikmat Allah itu. Dan kamu bagaimana convince 2,2 miliar manusia 2000 tahun setelah peristiwanya bahwa apa yang terjadi itu sesuatu yang wise? Ya, jika itu memang jika itu bukan wisdom. Saya kira sulit sekali ya. Kamu di sini yang pernah bikin marketing campaign gitu ya, jual barang gitu ya, convince orang bahwa barang yang kamu jual itu segitu hebat, segitu worth it untuk duit segitu, ya bisa dengan usaha keras berkali-kali gitu kan ya, sampai orang itu spend uangnya beli barang kamu. Tapi biasanya ya orang itu sudah spend uangnya, terus pakai barang itu 1 minggu, 2 minggu mulai sadar loh. Dan biasanya terus kemudian nggak beli lagi gitu kan. Kalau kamu benar-benar ngibul gitu. Tapi ini sesuatu produk kekristenan ini yang sudah orang itu jual dari abad pertama sampai sekarang 2000 tahun. Gimana kamu bisa convince orang itu terus? Dan produk itu sesuatu yang tidak menghasilkan satu keuntungan seringkali yang terlalu enak gitu keuntungannya seringkali. Ya enggak? Jadi ya bingung juga ya, kalau itu bukan truth, kalau itu bukan memang bijaksana dari Tuhan, itu bagaimana mungkin? Tetapi betul-betul memang salib itu terlihat seperti kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Artinya ini dua-duanya real nih. Ya. Kamu tanya kepada semua orang, bagaimana Yesus yang tersalib itu bisa menebus kita dan segala macam. Itu bagi orang yang nggak percaya itu benar-benar nggak make sense gitu. Tapi bagi orang percaya itu definitely make sense. Jadi ini dua-duanya benar. Nah, ini adalah paradoks. Dua-duanya benar, tapi nggak mungkin dua-duanya benar secara logis. Ya, tapi dua-duanya benar dalam realitas. So that's a paradox. Dan ini adalah satu kemuliaan di dalam kerendahan. Orang yang disalib itu dirampok dari segala dignitasnya. Sudah nggak ada human dignity lagi dimiliki oleh orang yang disalib. Ya, dia dilecehkan lah banget, dihina banget. Tetapi itu adalah kemuliaan Allah. Ya, kalau dilihat dari sudut pandang Kristen itu betul-betul adalah kemuliaan. Beberapa orang kan katakan mengenai apa ya? Misalnya lagu, ya ini salah satu tafsiran aja dari lagu ini. Tafsirannya barangkali terlalu negatif. Tapi ya saya just ngomong aja ya. Kamu mungkin pernah dengar lagu yang enak sekali ini ya. Saya sendiri sering senang lagu itu ya.
saya lupa judulnya, tapi ada satu bagian syairnya ngomongnya gini, salib ku ganti dengan mahkota gitu. Jadi pada terakhirnya itu bagian eskatologinya, pada hari itu salib itu akan diganti sama Tuhan dengan mahkota gitu. Jadi seumur hidup menanggung salib, lalu pada harinya diganti sama mahkota gitu kan. Jadi artinya seumur hidup menanggung penderitaan dan rasa malu dan kehinaan, nggak apa-apa, suatu hari kelak Tuhan ganti dengan mahkota, kan begitu ya pandangannya ya. Tapi saya kira itu pandangannya keliru tuh, miss satu poin. Miss apa? Miss ini, bahwa bagi Yesus salib itu adalah kemuliaan. Salib itu bukan kehinaan yang dia harus tanggung untuk mendapat kemuliaan saja. Tapi dari satu sudut pandang yang lain, salib itu sendiri adalah kemuliaannya. Ya, tahu dari mana? Tahu dari ini. Percakapan ketika murid-murid Yesus berdebat, atau lebih tepat percakapan yang terjadi setelah murid-murid Yesus berdebat mengenai siapa paling besar. Lalu kemudian ibu daripada siapa? Yakobus sama Yohanes ya? Atau saya lupa. Yakobus sama Yohanes ya. Itu kemudian memohon kepada Yesus supaya anak mereka itu ditempatkan di sebelah kiri dan kanan Yesus. Ketika dia ditinggikan, ya, ditinggikan kan bukan direndahkan, betul ya? Ditinggikan berarti apa? Dimuliakan, dijunjung. Ya kamu ngerti lah, ditinggikan tuh kira-kira kayak apa lah ya? Kasih tepukan di pundak, dikasih blessing, dikasih segala kemuliaan lah, itu ditinggikan lah ya. Pasti nggak mungkin lah, di salib itu ditinggikan tuh nggak mungkin lah. Ya kan? Terus Yesus bilangnya apa? Ibu, kamu nggak tahu yang kamu minta, kan gitu kan? Lagi pula yang kamu minta itu bukan aku yang menentukan, itu sudah ditentukan sama Bapa, gitu kan? Lalu kemudian berikutnya Yesus bilang apa? Ada orang-orang yang akan ditentukan Bapa untuk duduk di sebelah kiri dan kananku, kurang lebih kan gitu. Ya, jadi intinya yang Yesus mau ngomong, kalau lu tahu yang lu minta, lu gak bakal minta itu. Masa lu mau minta anak lu disalib di kiri dan kanan gua gitu? Gak mungkin kan? Tapi dari situ kita bisa infer apa? Dari situ kita bisa infer bahwa bagi Yesus disalibkan itu ditinggikan, gitu kan? Tapi bagi si ibu itu, ya sudah pasti ditinggikan. Itu bukan disalibkan, tapi didudukkan di atas tahta. Di atas semua orang yang lain. Tapi bagi Yesus, tahta gue itu salib. Dan mahkota duri yang ditaruh sama orang-orang Romawi secara mengejek itu, yang untuk melecehkan dia, merendahkan dia itu, mengolok-olok dia, itu mahkota, betul-betul mahkota buat Yesus. Itu yang kita bisa infer dari percakapan itu. Artinya apa? Artinya ya betul yang Paulus katakan, di salib itu ada kemuliaan di dalam kerendahan. Artinya, kalau kita punya lagu, nanti eskatologi, Yesus datang kembali, maka salib itu akan Tuhan ganti dengan mahkota gitu ya. Ya maybe ada benarnya kalau kita pahami, memang mahkota duri Yesus kemudian diganti dengan mahkota betulan, barangkali yang juga Alkitab kagak ngomong sih. Tapi ya kita bisa tebak-tebak lah ya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang masa nggak pakai mahkota gitu ya. Oke lah pakai mahkota. Nggak usah lah kita spekulasi mahkotanya, permatanya berapa biji, warnanya apa, nggak usah lah ya. Karena juga even nggak pernah ngomong pakai mahkota Yesus di sana ya. Intinya adalah, ya kalau kita pahami Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, masa disalib yang enggak kan ya? Masa menderita yang enggak gitu? Masa dia di sana masih diejek-ejek sama perwira Romawi yang entah bagaimana bisa ada di sebelah kiri Bapa barangkali untuk ngejek-ngejek Yesus. Kan juga lebih gak masuk akal lagi kita pahami begitu ya. Gak mungkin lah begitu. So, ya pastilah dia betul-betul dihormati di sana kan. Segala dikatakan gambaran dari Yohanes kan tua-tua Israel menyembah gitu ya. Malaikat-malaikat dan segala macam. Yes, oke, dia dihormati. Mungkin dalam kaitan itu dia mengatakan. Tetapi still, Yesus mengatakan bahwa yang diminta ibu itu, dia minta dalam ketidaktahuan dia. Dan arti sebenarnya daripada dihormati, ditinggikan, mengenakan mahkota bagi Yesus adalah sewaktu dia disalib. Ya, jadi betul, dalam salib itu ada kemuliaan dalam kerendahan. Dan ada kemenangan dalam kekalahan. Karena salib itu definisi kekalahan lah. Ya, wong kamu
Oh, kamu nggak bisa apa-apa, kamu nggak bisa lepas, ya kan? Turun dari salib aja nggak bisa. Makanya musuh-musuh Yesus kan mengatakan turunlah dari salib gitu ya. Orang lain bisa dia tolong, biarlah dia menolong dirinya sendiri. Kalau memang dia Mesias, dia tentu bisa turun dari salib, kan gitu kan? Dan Yesus melakukan nggak? Nggak melakukan. Di mata musuh-musuhnya dia kalah nggak? Masa terus musuhnya bilang, cek hebat ya, dia sampai terakhir benar-benar mati loh. Wah, menang dia. Kita yang kalah. Ya enggak gitulah. Mereka pulang pasti akan bilang apa? Yuk kita minum-minum, kita merayakan nih, kita menang kan gitu. Dan yang kalah siapa? Yang kalahnya Yesus lah. Jadi benar-benar dalam salib itu ada kekalahan. Kekalahan siapa? Kekalahan Yesus. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang yang percaya, kemenangan enggak? Iya, walaupun mungkin bukan hari itu juga mereka bilang. Karena murid-muridnya pada hari itu depresi mereka kan, depresi, ketakutan, pergi. Tapi ketika mereka mengenang kembali yang terjadi di kayu salib, mereka mengenangnya sebagai kemenangan. Ya, sebagai victory. Jadi ini penting nih, salib itu simbol daripada kemenangan. Bukan hanya simbol pengampunan. Bukan hanya simbol penggantian hukuman. Tapi simbol kemenangan, simbol kemuliaan. Yang menghalangi kita untuk memahaminya begitu adalah karena kita tidak mau menelan paradoks itu. Kita nggak bisa telan. That's it. Ya, kita soalnya ya itu tadi ya, tidak bisa mendamaikannya sehingga itu remain paradoks. Maka kita ya sudah nggak tahu harus diapain. Akhirnya kita ignore. Jadi kalau salib itu pendamaian, ya bisa dipahami. Bukan paradoks dia kan? Ya pendamaian. Salib itu adalah suatu penggantian ya, of course, itu bisa dipahami. Tapi kalau sebagai kemenangan, gimana gitu? Kebangkitan sebagai kemenangan bisa dipahami. Ya kan? Yesus naik ke surga sebagai kemenangan bisa dipahami. Tapi kalau penyaliban sebagai kemenangan kan nggak bisa. Kan itu ya? Oke. Tapi kalau kita memahaminya sebagai paradoks, pasti bisa. Dan Paulus memahaminya seperti itu. Oke, lalu salib itu adalah tujuan dari semua sejarah. Jadi seluruh sejarah itu mengarah kepada peristiwa salib. Tetapi salib itu sendiri adalah sesuatu yang tidak punya makna. Benar nggak? Salib itu, Kaisar itu apa ingat-ingat sih siapa aja yang dia salib? Enggak lah. Ya. Kaisar mungkin nginget-nginget daerah mana pada tahun berapa dia take over, daerah mana panennya sukses, dia jadi lebih kaya 10 kali lipat. Tapi kalau siapa yang dia salib dia nggak inget lah. Dia nggak tahu, bahkan beberapa dia mungkin nggak tahu. Gitu kan? Kenapa? Karena itu simply ya necessity aja. Ya. Dia mungkin kasih perintah kepada Pilatus kalau waktu itu sudah ada telepon gitu ya. Dia paling cuman ngomong bereskan tus gitu ya. Bereskan Pilatus gitu kan. Selesai, dia lupa juga siapa yang dibereskan dengan cara apa. Nggak ingat lah dia. Ya, itu meaningless action gitu. Cuma necessity aja. Bersih-bersih tikus di rumah gitu. Kamu juga udah bunuh tikus, masa diingetin, oh tikus yang itu saya bunuh kumisnya ada 7 loh, bukan 8. Enggak lah, bunuh tikus ya udahlah, bunuh aja kan. Sudah dibunuh ya sudah, kamu nggak inget-inget lagi. That's it. Salib itu kayak gitu. Cuma necessary evil buat orang Romawi, supaya keep Romawi dari para pembangkang ini, ekstremis-ekstremis ini gitu ya. Supaya Romawi tetap bisa business as usual, that's it. Dan Romawi itu nggak jelek-jelek banget loh, Romawi itu. Ya dia nggak kejam kayak Genghis Khan, nggak gitu. Romawi itu quite fair, oke gitu. Ya, so itu bagian daripada yang kita mesti pahami ya. Okay, so stupidity of the cross. Jesus died to restore His creation. Ya, jadi kematian Yesus di kayu salib itu merestorasi seluruh ciptaan. Karena itu tujuan seluruh sejarah. Jadi bukan cuma untuk diri saya, bukan cuma untuk saya masuk surga, itu terlalu kecil sekali. Ya, tapi seluruh ciptaan. It's not about you lah. Ya, it's about God firstly. It's not about you. It's too small. Jadi jangan bilang apa ya, Yesus mati untuk saya gitu ya. Terlalu kecil lah gitu ya. Yesus mati untuk menggenapkan kehendak Bapa
Itu yang proper. Itu yang Alkitab ngomong. Bahwa di dalam kehendak Bapa ada keselamatanmu. That's also true. Ya, itu benar. Jadi nggak salah juga sih kamu ngomong Yesus mati bagiku. Nggak salah sih. Tapi mesti taruh dalam perspektif lah gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak GR. Supaya kita tidak narsis. Supaya kita nggak antroposentris. Ya. Jadi Yesus mati untuk menggenapi kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Merestorasi seluruh ciptaan. Dan itu dia lakukan dengan memulihkan relasi yang sudah rusak antara dia dengan manusia dan manusia dengan ciptaan yang lain. Dan di dalam kematian Kristus itu kita dapat berpartisipasi di dalam ciptaan yang baru itu. Ketika atau sejauh kita percaya kepada Kristus. Jadi artinya apa? Ini partisipasi yang ya hanya bisa terjadi ketika kita berpartisipasi gitu. Kalau kita nggak berpartisipasi ya kita tidak akan mengalami. That's it. Ya, ini sama seperti apa ya? Sama seperti pengampunan yang dialami orang yang meminta ampun. Pengampunan yang dialami orang yang mengakui kesalahan. Pengampunan yang dialami oleh orang yang bertobat. Pengampunan bisa nggak sih diberikan kepada orang yang tidak bertobat, tidak mengakui salah, orang yang tetap mengatakan yang dia lakukan salah itu benar? Ya nggak bisa lah, ya. Tapi kita mungkin seringkali konflik dengan apa? Tapi kan Tuhan tuh mengasihi nggak ada syarat, gitu ya. Tapi kan cinta Tuhan itu penuh dengan anugerah, gitu ya. Anugerah itu kan kita nggak pantas terima. Iya sih, itu betul. Kita nggak akan pernah pantas terima. Bahkan ketika kita sudah ngaku salah pun, apa itu bikin kita pantas menerima pengampunan? Ya enggak. Tetapi kalau orang nggak pernah meminta pengampunan, mengakui kesalahan, nggak pernah bertobat, lalu Tuhan memberikan pengampunan gitu, itu menjadikan pengampunan Tuhan jadi apa sih? Jadi murah, jadi murahan. Ya, ini seperti yang Bonhoeffer katakan, the grace of God is free but never cheap. Ya, nggak pernah murah dia, gratis diberikan kepada yang meminta. Gratis diberikan kepada yang bertobat, kepada yang berbalik kepada dia. Tapi kalau begitu kita itu diselamatkan karena pertobatan kita dong. Kita diselamatkan karena kita berbalik kepada Tuhan. Artinya karena ketaatan kita dong ya, karena usaha kita. Tidak. Kenapa? Karena Agustinus mengatakan, kamu bisa bertobat itu pun adalah anugerah Tuhan. Karena anugerah itu mendahului respon manusia. Simple aja. Ya, partisipasi ini penting ya, sehingga kita tidak sampai kemudian ragu-ragu untuk mengatakan partisipasi itu sesuatu yang ya kita harus kerjakan. Ya, kita harus kerjakan. Di dalam anugerah Tuhan kita harus kerjakan. Artinya anugerah Tuhan tidak membuat kita pasif lah. Ya, anugerah Tuhan itu justru membuat kita aktif. Ya, kita jangan sampai kemudian ragu-ragu karena takut nanti terjatuh pada pemahaman keselamatan karena pekerjaan baik ya. Itu sama sekali salah kalau memahami seperti itu. Oke, sekarang masuk dalam kebangkitan Yesus. Kebangkitan itu di dalam pemikiran Yudaisme, ya, pemikiran dari agama Yahudi, itu memang ada tempatnya, memang ada kebangkitan itu. Dan mereka memahami kebangkitan sebagai awal daripada ciptaan baru, ya. Makanya mereka memahami waktu Lazarus sudah mati, Yesus bilang dia akan bangkit. Lalu dua bersaudara itu ya, Marta sama Maria itu kan mengatakannya gimana? Ya, dia akan bangkit pada hari kebangkitan, kan gitu kan? Tapi Yesus mengatakan enggak, hari ini kamu akan lihat dia bangkit, kan gitu kan? So poinnya apa? Kenapa bagian itu? Apa Yesus cuma sekedar pamer kekuatan? Nih gue bisa nih bangkitin orang nih ya. Lu jangan kira gue cuma guru agama doang. Jangan kira gue cuma imam yang biasa gitu. Atau nabi yang biasa. Enggak loh, gue ini luar biasa. Gue ini Tuhan. Bukan ya, bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah dia mau mengatakan kerajaan Allah tuh sudah datang. Zaman akhir tuh sudah tiba. Buktinya apa? Buktinya ini.
bahwa kebangkitan dari antara orang mati sudah dimulai. Ya, so itu kebangkitan. Tetapi masalahnya memang Yesus itu tetap yang sulung dari antara yang bangkit. Kenapa? Karena Lazarus udah mati, bangkit, lalu mati lagi. Ya, sementara Yesus dia bangkit, dia nggak mati lagi. Ya, so kebangkitan itu harus kita bedakan dari resuscitation. Saudara tahu resuscitation ya, istilah itu ya. Resuscitation itu hidup kembali. Bangkit itu bukan cuma sekedar hidup kembali, tapi hidup kembali dengan eksistensi yang lebih tinggi. Hidup kembali dengan eksistensi yang sudah ditransformasi. Jadi bangkit itu nggak sama dengan hidup lagi. Ya, nggak sepenuhnya sama. Ada elemen yang sama sih, yaitu apa? Tadinya mati, sekarang hidup. Dalam hal itu sama. Tapi ada beda. Beda di mana? Orang yang dibangkitkan, dia tidak akan mati lagi. Artinya, kasus Lazarus itu bukan kasus resurrection. Kasusnya Lazarus itu kasus resuscitation. Ya. Dan kasus resuscitation itu nggak cuma terjadi pada saat Lazarus, itu nggak cuma terjadi karena kesaktian Yesus aja, enggak. Bahkan Elisa membangkitkan orang mati pakai tulangnya sendiri yang udah mati gitu ya. Jadi itu lebih jago lagi ya, lebih hebat lagi ya. Dia sendiri udah mati, dia bisa bangkitin orang mati gitu kan. Jadi resuscitation itu nggak aneh-aneh banget sih sebetulnya. Dalam perjanjian lama maupun baru itu terjadi sih. Ya. Yang ditunggu-tunggu orang itu adalah resurrection sebetulnya. Dan resurrection bukan cuma sekedar bahwa wah ajaib ya mayat bisa bangkit. Bukan, tetapi bahwa Tuhan menggenapi janjinya kepada langit dan bumi sepenuhnya. Nah, ini yang istimewa. Jadi resurrection itu yang menjadikan itu istimewa adalah itu menandai suatu permulaan yang baru bagi alam semesta. Ya, dan itu yang ditunggu-tunggu. Ini yang kita bisa luput kalau kita hanya memahami resurrection sebagai resuscitation atau resurrection cuma sekedar ya pokoknya nggak usah takut sama kematian. Saya kira itu terlalu sempit ya. Nah, yang terjadi pada Yesus bahwa dia itu dibangkitkan itu adalah bahwa babak yang baru dari alam semesta sudah dimulai. Ya. Ini dinyatakan sama Yohanes dalam Wahyu pasal 1 ayat 5. Yesus itu sebagai yang sulung dari yang mati. Lalu kemudian 1 Korintus pasal 15 ayat 20, Yesus itu buah pertama daripada kebangkitan itu. Ya, buah pertama daripada new creation. Ini nanti ditandai juga oleh hari Pentakosta. Ya. Lalu pioneer daripada permulaan yang baru itu. Lalu resurrection itu ada 3 tahapan. Yang pertama, Yesus yang dibangkitkan. Yang kedua adalah gereja yang dibangkitkan. Lalu kemudian terakhir adalah ciptaan yang dipulihkan. Ya, saudara bisa baca dalam referensi ayatnya yang ada di dalam kurung ya. Oke, so kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Lalu yang ketiga, pengangkatan Yesus. Peninggian atau eksaltasi daripada Yesus ya. Ini adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan mengenai hari raja itu dikasih mahkota, coronation day. Jadi raja yang resmi kemudian ditabiskan menjadi raja. Itu yang dirujuk oleh istilah dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Lalu dia diberikan gelar yaitu sebagai Tuan. Itu gelar daripada kaisar, by the way. Ya. Tapi Yesus yang ditinggikan ini tersembunyi. Nah ini motif yang penting ya. Jadi kerajaan Allah itu kerajaan yang seperti ragi. Dia bekerja dengan nyata tetapi dengan tidak terlihat. Nyata tapi nggak terlihat. Nyata tapi diam-diam. Ya itu. Tapi nyata, itu penting kita tekankan. Lalu Yesus yang bangkit itu kemudian mengutus murid-muridnya. Dia mengutus murid-muridnya untuk menjadikan murid. Dia mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi daripada keselamatan yang sudah digenapi dalam Yesus. Dia mengutus murid-muridnya untuk meneruskan misi daripada Yesus. Ya.
Ini adalah akhir daripada babak keempat. Oke, sampai sini saudara ada pertanyaan? Kalau enggak kita masuk kepada babak yang kelima. Ya. Tapi kita bukan cuma mengubah konsep, tapi kita menunjukkan bagaimana salib itu menjadi kemenangan. Karena kalau cuma mengubah konsep, ya itu ada tempatnya satu hal. Tapi saya kira tempatnya lebih ke arah di akademia kali ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, lebih ke arah kita menunjukkan bagaimana itu terjadi. Kita menunjukkan lewat efeknya yang terjadi pada diri kita, satu sama lain, dan seterusnya. Semacam itu. Dan ini sangat kelihatan ya, sangat visible. Pekerjaan ragi kerajaan Allah itu sangat visible bagi dunia ini, di hadapan dunia ini. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari catatannya Lukas, Kisah Rasul. Kisah Rasul itu menyaksikan bagaimana kehadiran orang-orang Kristen yang sangat minor itu sangat menyolok. Ya, kelompok minoritas itu biasanya terlupakan ya, lewat gitu aja gitu. Tapi kelompok minoritas itu bisa menyolok karena beberapa hal. Yang pertama, dia aneh. Yang kedua, dia bisa agresif. Yang ketiga, dia mengancam. Yang keempat, dia bisa menakutkan gitu ya. Itu bisa menyolok gitu kan. Kelompok teroris misalnya kan. Terorisnya minoritas banget loh. Berapa persen coba? Orang yang misalnya bom bunuh diri gitu ya di Indonesia nih seluruhnya lah. Ada 1.000 orang saya kira nggak sampai ya dalam 100 tahun ini ya, nggak ada 1.000 orang kan. Indonesia 200 juta penduduk kan, 1% nggak sampai kan, 0,1% juga nggak sampai kan. Mereka sangat-sangat minoritas, jauh lebih minoritas daripada gereja Reform Injili lah kira-kira gitu ya, minoritas banget. Tapi siapa yang nggak kenal? Bener ya? Seluruh dunia juga tahu gitu, otaknya bom Bali siapa gitu ya. Kamu tanya sama orang di pedalaman Kolombia sana mungkin juga tahu gitu kan. Jadi minoritas itu bisa dikenal, minoritas itu bisa berpengaruh. Kalau mereka agresif dan menakutkan. Tapi orang Kristen, apakah di Romawi itu mereka agresif dan menakutkan? Tidak. Tapi orang Romawi itu saya percaya mereka tahu orang-orang minor ini, orang-orang yang cuma sedikit ini. Orang Kristen tuh pada permulaannya itu berburu sedikit loh. Kenapa Lukas mencatat ada 3.000 orang bertobat setelah khotbahnya Petrus itu? Karena 3.000 itu jumlah yang gede banget buat mereka waktu itu. Karena kalau enggak mereka nggak akan catat gitu ya. Misalnya mereka udah 300.000 atau 3 juta ya, 3.000 itu kecil sekali lah. Tapi karena jumlah mereka cuma berapa ratus lah. Ya. Maka angka 3.000 itu gede banget gitu. Langsung outnumber mereka yang sudah ada. Jadi orang Kristen itu minoritas, tapi kenapa ya sampai kaisar itu merasa terganggu? Mengapa Romawi itu sampai semacam merasa perlu untuk addressing ini menjadi semacam masalah negara? Ya, jawabannya karena ini minoritas dan menarik. Teroris itu nggak menarik loh. Ya, benar ya? Bom bunuh diri itu siapa yang tertarik ya? Yang ada orang takut gitu kan. Aduh jangan sampai anak gue nanti tertular gitu kan. Radikalisme kan paling gitu. Tapi ini menarik gitu. Tapi menariknya kenapa? Orang itu tertarik itu biasanya karena hal-hal yang sifatnya egois kan. Misalnya sekte menawarkan penggandaan uang. Itu menarik banget. Ya, uangnya 10.000 jadi 1 juta. Wah menarik ya. Kalau saya punya 10 juta jadi berapa ya? Wah menarik banget. Atau sekte yang menawarkan seks bebas, itu menarik. Dan itu nggak cuma dari waktu saya kecil dulu ada kelompok sekte apa itu, zaman Orba itu, Children of God ya bener ya. Nggak cuma dari zaman Orba lah, saya kira dari zamannya Yesus juga sudah ada itu sekte-sekte begitu ya. Sekte-sekte hippies lah begitu ya. Ada menarik itu. Karena apa? Karena egois gitu kan. Yang lain apa ya, sekte apa lagi ya. Mungkin yang klinik-klinik gitu kan, yang kelompok sihir-sihiran gitu ya, bisa nyantet orang. Menarik tuh, karena powerful gitu kan. Menarik. Biasanya yang menarik itu adalah karena bikin memuaskan hasrat egois. Tapi Kristen ini kan enggak ya. Aneh banget kan.
Tapi itu menarik. Kenapa menarik? Karena nggak ada dalam dunia ini. Ya, pertama nggak ada dalam dunia ini. Contoh yang seperti itu nggak pernah ada sebelumnya. Tapi nggak pernah ada sebelumnya nggak otomatis menarik loh. Ya, karena nggak pernah ada itu cuman kemudian menjadikan itu sesuatu yang aneh gitu ya. Nggak semua yang aneh menarik kan ya. Tapi ada yang kedua selain aneh. Apa itu? Dia promising. Dia beresonansi kepada kebutuhan, kerinduan daripada semua orang. Promising dia. Mirip seperti apa sih? Mirip seperti ketika Jokowi jadi gubernur Jakarta. Saya sering ngomong pakai frase ini. Bukankah hari-hari itu hati kita berkobar-kobar? Semacam itu ya. Ya, saya nggak tahu sekarang kita gimana. Cuman poinnya adalah hari-hari itu, those were the days. Ya. Kita yang sudah apati terhadap politik ya dan segala macam, nggak peduli lah gitu-gituan. Mendadak hari-hari itu hati kita berkobar-kobar. Semacam itu. Ya. Artinya apa? Bukan cuma aneh. Ya aneh juga kan ya, pejabat tipikalnya kan apa? Mau fasilitas, first class, rada-rada sombong dan semacamnya. Ini kok biasa banget gitu ya, normal, rendah hati dan segala macam, sederhana, terlihat tulus, tidak pura-pura. Lantas dulu, kok jadi tempat yang powerful, dulu. Kok yang dia lakukan ini seperti too good to be true tapi kok terjadi? Ya kan gitu kan. Lalu kita bilang apa? Bukankah hati kita berkobar-kobar? Nah semacam itu. Itu yang terjadi pada kekristenan. Kelompok yang kecil, gak pernah ada sebelumnya, and yet kemudian yang dilakukan, yang terjadi itu menggetarkan hati banyak orang karena mereka diam-diam mengharapkan itu, tapi sudah lama melupakan itu. Ya, sekali lagi ya. Diam-diam mengharapkan itu, diam-diam memuja, menginginkan, merindukan, tapi sudah lama dingin, sudah lama apati. Itu kuncinya. Makanya kita semua suka anak kecil, kita semua suka bayi dan anak-anak kecil, khususnya kalau anak kecilnya masih baru ya, nggak nginep di rumah kita gitu kan, nggak kecium pesingnya lah gitu ya. Kalau udah kecium pesingnya, lalu mulai pecahin barang, teriak-teriak, sudah mulai nggak seru gitu kan. Tapi kalau anak kecil cuma di foto-foto seru kan, kita seneng lihatnya. Kenapa ya? Kenapa rata-rata orang itu seneng lihat anak kecil? Bayi tidur paling asik ya. Kalau bayi nggak bisa tidur, wah itu paling nggak asik. Bayi tidur paling asik tuh. Liatin, lucu gitu kan. Kenapa ya? Karena kita sedang melihat masa depan. Karena kita sedang melihat pengharapan. Kita lihat muka bayi itu, kita lihat pengharapan. Apa yang kita gagal dulu, apa yang kita gagal selama ini, apa yang kita nggak akan pernah berhasil karena kita sudah terlalu tua, kita berharap nanti dia terusin. Kita berharap kemanusiaan itu akan lebih baik pada kehidupannya manusia yang ini. Itu. Dan yang seperti itu ada pada kekristenan. Ya, maka itu mau. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya. Babak yang keempat itu adalah penyebarluasan daripada kerajaan, ya, misi gereja yang pertama. Buat yang menonton dari jauh, tapi agak miring. Jadi pada adegan yang pertama dari babak yang kelima, ya, itu adalah dikasih judul sama Craig Bartholomew, dari Yerusalem ke Roma. Ya, jadi mungkin kalian masih ingat perkataan Yesus mengenai jadikanlah semua bangsa muridku, mulai dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, sampai ke ujung bumi itu ya. Nah ini, jadi dari Yerusalem sampai ke kota Roma. Lukas di dalam buku Kisah Rasul ini, buku keduanya dia, itu menceritakan satu cerita yang berlanjut, yaitu mengenai misi setelah Yesus ditinggikan. Misi setelah Yesus dikasih mahkota itu ya. Setelah dia mengirim Roh Kudus untuk
menggenapkan keselamatan di dalam gereja, mengadministrasikan, bukan menggenapkan, mengadministrasikan keselamatan di dalam gereja. Dan melalui seluruh gereja, kemudian sebagai umat Tuhan yang baru, sebagai Israel yang baru, kemudian berkat-berkat Tuhan itu disalurkan kepada seluruh dunia. Nah, itu diceritakan oleh Kisah Rasul. Jadi, kalau saudara bertanya pertanyaan ini, ngapain sih Lukas tulis buku yang kedua? Ya, dia sebenarnya udah jawab di pasal 1 ya. Tapi saudara bisa baca isinya dan saudara menilai sendiri apakah Lukas memenuhi janjinya, sukses apa enggak dia sebagai penulis gitu ya. Saya kira dia cukup sukses, yaitu dia menceritakan bagaimana Yesus dan Roh Kudus itu menggenapkan karya keselamatan dan mengadministrasikannya, menyebarluaskannya sampai ke ujung dunia, semacam itu. Ya, itu yang diceritakan sama Lukas. Tapi kita mulai dari sini dulu ya. Yaitu Yesus diberikan mahkota, dia menjadi raja yang sudah ditahbiskan, memiliki power. Dia punya kedudukan, yaitu di dalam sebelah kanan daripada Allah. Dia sudah diberi gelar, tetapi dia tersembunyi. Tadi kita sampai di situ. Lalu dia mulai bekerja. Nah, ini kita membahas pekerjaan Kristus yang ditinggikan ya, pekerjaan Kristus yang sudah dimahkotai. Bukan cuma dimahkotai di kayu salib, tapi dimahkotai secara resmi oleh Tuhan sendiri. Kalau di kayu salib itu dia dimahkotai, mahkota duri secara paradoks oleh para prajurit Romawi. Sekarang dia diberi mahkota dalam artian diberi kedudukan, ya, diberi satu wewenang oleh Allah sendiri. Nah, pekerjaan dia adalah dia menaklukkan musuh-musuhnya. Lalu dia membangkitkan murid-murid, lalu dia mencurahkan berkat-berkat keselamatan. Ini sudah bisa lihat dalam seluruh 2 bukunya Lukas ya, yaitu Injil Lukas dan Kisah Rasul. Ini pekerjaan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia mengarahkan sejarah dunia. Jadi sejarah dunia itu terjadi bukan secara kebetulan, itu bukan terjadi karena tarik-menarik kekuatan antara manusia yang hebat-hebat, bukan. Tetapi diarahkan oleh Tuhan sendiri. Dan diarahkan oleh Tuhan, yaitu Yesus. Ya. Tuhan daripada gereja. Jadi dalam buku Kisah Rasul, dalam surat-surat Paulus, surat-surat Petrus, surat-surat Yohanes, surat-surat yang lain dalam Perjanjian Baru, dan di dalam buku Wahyu, ya 3 macam buku ini dalam Perjanjian Baru, itu semuanya adalah mengenai pekerjaan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini. Jadi kalau dalam buku Injil kita menjumpai pekerjaan Yesus yang berjalan-jalan di tanah Palestina yang berdebu gitu ya, so to say. Di sini kita berjumpa dengan pekerjaan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini 2 macam Yesus ya. Satu Yesus yang dalam segala kerendahannya. Yang kedua, Yesus yang lebih visible kemenangannya semacam gitu. Tapi paradoksnya lebih invisible dia, begitu ya. Kalau di tanah Palestina itu kan visible banget gitu ya. Dia dalam daging dia hadir di tengah kita, ya. Bahkan di tengah orang Romawi dan segala macam. Setelah kebangkitan, Yesus kan tidak menampakkan diri kepada Pontius Pilatus gitu kan. Kepada Kaisar kan, dia tidak menampakkan diri ya. Jadi invisible, so to say. Tetapi lebih bisa dipahami secara non-paradoks bagaimana dia berkuasa. Ya. Nah ini jadi buku Kisah Rasul sampai dengan Wahyu itu adalah lebih banyak berbicara mengenai pekerjaan Yesus yang sudah ditinggikan ini. Dan pekerjaan itu selalu dikaitkan dengan gereja. Ya, jadi pekerjaan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu selalu melalui gereja. Ya. Dan selalu ditujukan kepada dunia ini. Ya, jadi melalui gereja kepada dunia ini. Polanya sama seperti melalui Israel kepada segenap ciptaan, ya, kepada segala bangsa. Seperti itu. Hendrikus Berkhof. By the way, Hendrikus Berkhof ini pernah bekerja di Indonesia ya. Jadi dia misionaris yang bikin turning point mengenai paradigma misi
Dan dia juga bikin turning point yang lain sehubungan dengan peran Belanda di Indonesia. Jadi dia intinya itu mendukung kemerdekaan Indonesia lah begitu ya, Berkhof. Ini beda sama Louis ya. So Louis Berkhof sama Hendrikus Berkhof itu dua Berkhof yang berbeda ya. Oke, so Kisah Rasul 2 ayat 33. Yesus itu ditinggikan sebelah kanan Allah Bapa, dia menerima dari Bapa roh yang dijanjikan, yang kemudian dituangkan, dicurahkan di sini, sebagaimana engkau melihat dan mendengarnya. Oke, jadi kita bicara mengenai Pentakosta. Dalam Lukas pasal 3, 21-22, kita melihat Roh Kudus itu turun ke atas Yesus. Masih ingat dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa pembaptisan Yesus. Ya. Lalu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-13, itu diceritakan adalah Roh Kudus turun atas gereja. Ya, jadi Roh Kudus membaptis Yesus, so to say, ya, dia turun atas Yesus. Lalu di sini membaptis gereja, so to say. Dia turun atas gereja. Oke, lalu kita bicara lebih khusus pada Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul 2. Tadi ini karena dua bagian ya. Lukas 3 itu bicara mengenai Roh Kudus turun atas Yesus. Lalu Kisah Rasul 2 mengenai Roh Kudus turun atas gereja. Kita banyak bicara mengenai yang kedua itu ya, yaitu Roh Kudus turun atas gereja. Nah, yang pertama, di dalam perjanjian lama ini sudah pernah dijanjikan. Jadi itu bukan sesuatu yang kayak umat Tuhan melihat sesuatu yang nggak pernah ada sebelumnya, nggak pernah ngomong sebelumnya, Tuhan bekerja acak-acakan, enggak sih. Ya, dalam perjanjian lama memang sudah dijanjikan seperti itu. Ya, kita pernah melihat misalnya dalam kitab Yoel, ya kan, itu sudah pernah dijanjikan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan pada hari-hari terakhir, sewaktu Tuhan kembali ke Sion, sewaktu umat Israel tidak lagi dibuang dan seterusnya, itu Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang dan seterusnya. Ya, so itu sudah dijanjikan dalam perjanjian lama. Lalu kedua, orang Yahudi itu punya perayaan yang disebut sebagai Pentakosta. Ya, jadi perayaan Pentakosta itu ada dua tahapan. Saya kira saya perlu, ini kok nggak bisa satu-satu ya? Iya, nggak bisa satu-satu. Anyway, perayaan Pentakosta itu tahapan yang pertama adalah pada zaman Musa. Pada zaman Musa sampai 2 abad sebelum abad pertama. Ya, jadi sekitar 200 tahun sebelum Yesus. Jadi dari zaman Musa sampai 200 tahun sebelum Yesus, Hari Raya Pentakosta itu dirayakan sebagai hari di mana umat Israel pertama kali panen di tanah perjanjian. Ya, jadi first fruit itu mereka rayakan. Signifikansinya apa? Signifikansinya di sini. Di tanah perjanjian itu kan orang bisa kelaparan. Kalau orang Israel kelaparan, apa yang terjadi sih? Yang terjadi ya Tuhan ternyata berbohong. Yang terjadi ya mereka tidak bisa mengandalkan Tuhan. Yang terjadi mereka akan mengatakan ya lebih baik kita di Mesir walaupun diperbudak, walaupun tidak bisa menyembah Tuhan dengan leluasa, tapi kita cukup makan, kan gitu kan? Dan barangkali mereka bisa menjadikan itu alasan untuk mereka menyembah kepada Baal. Tetapi tidak. Di tanah perjanjian mereka mendapati memang tanah itu subur. Mereka mendapati memang mereka bisa panen. Dan mereka mendapati panennya cukup untuk mereka makan, bahkan lebih. Mereka bisa memberi makan orang-orang asing di tengah mereka, orang-orang yang kekurangan dan seterusnya. Ya, jadi itu mereka rayakan. Itu adalah mereka merayakan hari raya mereka mengambil buah-buah pertama dari tanah perjanjian, first fruits. Tetapi sekitar 200 tahun sebelum abad pertama, mulai terjadi pergeseran dari makna perayaan Pentakosta. Jadi perayaan Pentakosta ini mulai dipakai untuk merayakan bukan hari mereka zaman Yosua itu, ya, first fruits. Tetapi mulai dipakai untuk merayakan bagaimana bangsa-bangsa di sekeliling mereka mendapatkan berkat dari Israel. Ya, jadi mulai dipakai untuk merayakan
bagaimana Israel go internasional semacam gitu. Ya. Dan makna ini yang mereka harapkan terjadi pada abad pertama, tahun 30, yaitu pada saat Pentakosta yang itu setelah Yesus bangkit. Ya, Pentakosta yang terjadi 50 hari setelah Yesus bangkit itu. Ya, so itu sesuatu yang kita lihat pada hari itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah memang betul di tanah yang baru itu, di mana umat Tuhan yang baru dikumpulkan, ditanamkan, mereka menuai buah-buah yang pertama. Tapi buah-buah yang pertama itu bukan buah dalam artian buah, benar-benar kayak gandum ya, buah ara dan seterusnya, bukan. Tapi buah dalam artian ada bangsa-bangsa yang dipanggil Tuhan ke dalam kerajaan Allah yang diinaugurasi sama Yesus ini. Dalam rupa apa? Dalam rupa 3.000 orang yang bertobat meresponi khotbahnya Petrus. Ya. Jadi itu adalah panen pertama daripada gereja. Panen pertama daripada umat Tuhan di dalam perjanjian baru. Ya, ini mereka memahami ya. Makanya Lukas menuliskannya begitu ya. Dia mencantumkan apa? Pada hari Pentakosta terjadi bla bla bla. Ya, oke. Dan pada hari itu kehadiran Tuhan itu dinyatakan dalam bentuk angin dan api. Api ini kita tahu memang sering dipakai untuk mewakili kehadiran Tuhan dalam perjanjian lama ya. Umat Israel itu kan dipimpin oleh tiang awan dan tiang api gitu kan ya. Lalu angin ini bicara apa sih? Saudara pasti tahu ya, angin dalam perjanjian lama itu mewakili roh. Karena roh itu dalam bahasa Ibrani adalah nefesh. Nefesh itu ya kayak bahasa Indonesia ya napas gitu ya. Sama itu akarnya ya, napas. Dalam bahasa Ibrani nefesh. Itu artinya ya adalah breath, nafas ya. Nah, nafas itu apa sih? Nafas itu ya angin, ya wind, ya wind. So wind and fire itu berarti adalah kehadiran Roh Allah yang seperti menyertai orang Israel di dalam perjalanan di padang gurun, ya dalam rupa api. Gitu. Lalu kemudian dalam bentuk lidah-lidah itu bicara mengenai keselamatan bagi segala bangsa, karena segala bangsa ini mewakili orang-orang yang tercerai-berai pada zaman Menara Babel. Mereka tercerai-berai itu karena mereka ingin mencari persatuan yang otonom dari Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menggagalkan rencana mereka untuk otonom, menggagalkan rencana mereka untuk memberontak intinya. Sehingga proyek Menara Babel itu berhenti. Lalu kemudian mereka tersebar, seperti rencana Tuhan semula memang ingin manusia tersebar ke segala penjuru dunia. Ya. Tetapi kemudian mereka tersebar dan terjadi peperangan, ya mereka saling memusuhi dan segala macam. Dan jawaban Tuhan adalah pada hari Pentakosta itu terjadi mereka dapat saling mengerti, bukan tidak mengerti dan saling memerangi lagi, tapi mereka saling mengerti. Ya. Saling mengerti mengenai pekerjaan Tuhan yang besar di tengah mereka. Lalu ini adalah khotbahnya Petrus yang dahsyat itu ya, yang menghadirkan buah Pentakosta yang pertama, yaitu dalam Kisah Rasul 2 ayat 14-41. Ini outline-nya. Outline-nya kirinya adalah intinya adalah ini. Pada hari-hari terakhir itu Roh Allah akan bekerja dan akan bekerja seperti apa ya? Seperti yang kamu saksikan hari ini. Kira-kira Petrus bilang gitu. Lalu dia kaitkan dengan kehidupan Yesus, dengan kematian Yesus, dan mengenai kebangkitan Yesus, ya, dan naiknya Yesus ke surga. Lalu kemudian diakhiri dengan respon kepada janji yang diberikan di dalam Roh, ya. Lalu ada beberapa pertanyaan tersisa, yaitu pertanyaan-pertanyaan mengenai kerajaan Allah. Mungkin kalian masih ingat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 itu, sewaktu Yesus naik ke surga, itu murid-murid kan berkumpul di sekeliling Yesus, lalu
salah seorang itu bertanya pertanyaan yang logis banget, yaitu Tuhan, jadi kapan Engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Ya, itu pertanyaan yang logis. Kenapa? Karena ya memang itu yang mereka tunggu-tunggu. Jadi kesimpulannya kapan nih? Ya, lu udah mati seperti lu bilang, lu udah bangkit seperti lu bilang, dan ini sudah 40 hari lu bangkit, dan sekarang lu mau meninggalkan kita seperti lu bilang juga. Nanti kamu akan mengirim Roh Kudus seperti yang kamu bilang. Oke. Now the elephant in the room, ya, itu ekspresi ya, tahu lah ya ekspresi itu ya, the elephant in the room. Jadi kalau dalam sebuah ruangan ada gajahnya gitu ya, kita kan seringkali mungkin terus ngomongin yang lain-lain gitu ya, kita ngomongin mengenai, warna temboknya bagus ya, oranye ya, lampunya kenapa ya ada yang kuning, ada yang putih gitu kan. Tapi masalahnya kok semua orang gak ada yang ngomongin, hey kenapa ada gajah di ruangan ini gitu. Kan seharusnya gak ada gajah dalam ruangan gitu ya, masa ruangan ada gajah gitu kan. That's the elephant in the room. Now the elephant in the room yang seharusnya ngomongin itu adalah, jadi kapan kerajaan Israel dipulihkan kan gitu. Now jawaban Tuhan adalah, dia menjawab dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, yaitu dia menjawab dengan mengirimkan rohnya. Ya, jadi kalau saudara bertanya, bagaimana Allah memulihkan kerajaannya dalam dunia ini, bagaimana Allah mengumpulkan Israel, itu yang dipercaya sama orang-orang Israel, bahwa pada hari-hari terakhir nanti Tuhan akan mengumpulkan umat Israel dari segala penjuru dunia. Ya, jadi mereka percaya itu kan sudah diserakkan sama Raja Assyria, ya, sudah diserakkan sama Raja Babilonia. Tapi pada hari-hari terakhir akan dikumpulkan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Nggak tahu, kata mereka. Nah, dan jawaban Tuhan adalah, ya dikumpulkan dengan cara ini. Dengan cara Tuhan mengirimkan rohnya. Agar orang boleh percaya kepada janji Tuhan kepada Abraham. Dan yang kedua, penggenapan janji itu di dalam Yesus. Itu saja. Ya. Jadi di mana ditemukan roh Allah bekerja di tengah umat, di sanalah kamu menemukan kerajaan itu, kata James Dunn. Ya. Oke, so disinilah kita, ya, yaitu pada era kita menjadi saksi daripada kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus sebagai kaisar di surga dan juga di bumi, ya, dan datangnya kerajaan Allah di tengah kita. Oke, saya kira ini akhir yang baik untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, ya. Tapi saudara boleh bertanya kalau ada bagian yang ingin ditanyakan. Silakan. Ya, Andre. Tadi yang bagian Aposta tentang konsep inclusive coalition yang begitu, itu perubahan konsepnya terjadi waktu kapan? Oh, pada abad kedua sebelum Masehi. Jadi sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Itu dia kenapa ya? Karena kan kalau kita lihat kan orang Israel kan justru sangat eksklusif kan, dia tapi sekarang tiba-tiba bisa jadi sejuan tuh mendorong. Nah, itu menarik. Bartolomeo dan Gohin tidak menjelaskan sih. Tapi saya coba menebak-nebak ya. Apa yang terjadi ya kira-kira 200 tahun sebelum Masehi? Itu adalah pada era kira-kira tengah-tengah 400 tahun yang sunyi itu kan. Jadi itu adalah pada masa-masa ketika orang Israel mulai tersebar, saya kira. Mulai tersebar ke berbagai tempat. Mereka tidak terkonsentrasi di Yerusalem lagi. Dan mereka mulai banyak yang sudah generasi kesekian tidak bicara bahasa Ibrani. Sudah generasi kesekian barangkali tidak pernah ke Yerusalem. Mengunjungi temple barangkali nggak pernah. Tapi mungkin masih terikat dengan ritual atau agama daripada Yahudi, ya, tapi nggak mampu karena terlalu jauh, nggak ada biaya dan segala macam, terlalu bahaya barangkali. Mungkin nggak pernah mengunjungi temple, tapi masih menghidupi iman dari agama mereka. Tapi mereka mendapati ada krisis kebudayaan lah semacam gitu ya. Mereka sudah bicara bahasa yang lain-lain dan segala macam, dan mereka hidup di antara bangsa-bangsa. Maka mulai berkembang, saya kira, bahwa mereka menekankan bukan lagi superioritas dari bangsa Yahudi saja. Tapi mereka mulai menyadari bahwa ya memang Tuhan janji kepada Abraham itu adalah melalui kita.
segala bangsa akan diberkati. Jadi itu yang lebih ditekankan, barangkali itu. Maka itu juga sebabnya ketika Lukas mencatat mengenai peristiwa kelahiran Yesus, dia mencatat soal ada 3 orang Majus. Enggak, dia nggak jawab 3 sih. Ada orang-orang Majus yang datang berkunjung dari tempat yang jauh ya, dari timur ya. Enggak 3 sih ya, 3 itu kan dari lagu dan sekolah minggu aja sih. Lalu datang kepada bayi Yesus dari jauh, itu dari timur. Kerajaan dari timur itu definitely adalah bukan dari Israel. Ya, dari timur itu mereka biasanya ngomong dari tempat yang jauh lah. Dan timur itu selalu adalah tempat orang itu dibuang gitu. Jadi kayak Adam itu dibuang ke sebelah timur Eden ya. Nanti Kain dibuang ke sebelah timurnya dari kemahnya Adam gitu ya. Jadi selalu dibuang tuh ke timur gitu. Mungkin karena ya mereka adanya di barat kali ya, terus mereka dibuangnya ke timur gitu. Kalau orang barat kan kalau bertualang ke timur gitu ya. Kalau orang timur bertualang ya ke barat ya. Mungkin kayak gitu aja sih. Jadi ya orang-orang Majus dari timur ya orang-orang eksotik dari negeri yang jauh lah gitu ya. Dari tempat yang entah di mana, Wild West gitu kan, kalau orang orang dari Inggris bilang, karena itu di sebelah baratnya mereka di Amerika. Barat nggak di situ, barat sono ya. Kalau dari sisi saya, dari sisi kalian di sono ya, barat. Kalau utara yang di sono, barangkali karena mereka mulai menyadari mereka itu adalah tidak lagi tinggal di kerajaan Israel, mereka sebagai orang asing di negeri asing. Lalu mereka di situ ngapain? Ya pilihan mereka bisa kompromi, bisa terus-menerus menjadi terisolir, ya bikin ghetto gitu ya. Tapi saya kira dalam jangka panjang nggak bisa juga, karena mereka di bawah legislasi kerajaan Romawi atau Yunani atau Persia atau Babilonia kan. Jadi pasti nggak bisa lah bikin ghetto terus-terusan kan. Mereka hidup dari belas kasihan kerajaan itulah, dari proteksi kerajaan itu juga kan. Jadi ya nggak bisa lah bikin ghetto terus. Maka mereka ya pasti akan mau nggak mau terlibat secara aktif di dalam politik, ekonomi, kebudayaan, kesenian. Maka ya mereka akan menyadari bahwa kehadiran mereka itu bisa jadi kutuk, bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa itu. Maka mungkin ya mulai dari situ kemudian mereka mengembangkan bagian terakhir daripada janjinya Abraham itu. Ini saya tebak-tebak aja sih, tapi momennya apa yang secara sejarah Bartolomeo dan Gohin nggak kasih tahu. Ya, dan saya juga nggak sempat googling, jadi saya nggak tahu. Yes. Tadi kan Bapak menyinggung mengenai daya tarik dari komunitas Kristen mula-mula yang menarik, dipandang menarik oleh dunia. Kalau zaman sekarang itu kira-kira modelnya seperti apa ya komunitas? Ya. Kalau zaman sekarang. Ya. Maksudnya menariknya orang Kristen pada zaman sekarang kira-kira apa gitu ya? Ya, tentunya kan yang sama dengan gereja mula-mula. Cuma kalau sekarang itu bentuknya seperti apa ya? Yang ada sekarang real. Itu bagian daripada yang saya bertanya-tanya sih. Tapi saya kira ini sesuatu yang kita di satu sisi nggak boleh terlalu optimis pasti, tapi di sisi yang lain juga nggak boleh terlalu apatis juga, karena kenyataannya gereja itu masih ada orang mau datang loh. Dan saya bertanya-tanya, gereja itu daya tariknya apa sebetulnya? Coba pikir, apa daya tariknya gereja? Khotbahnya kepanjangan, ya kan? Seringkali bukan orator yang paling bagus juga yang ada di gereja, atau apa gitu, suruh bayar lagi kan? Jadi duduk diam-diam gitu ya, dengerin ya. Saya kira gak tahu saya, tapi kenyataannya gereja tuh masih laku gitu, masih menarik loh. Jadi artinya pasti ada sesuatu kan yang gereja tawarkan ya, dan itu apa? Saya menebak-nebak sih. Kalau ditanya saya sendiri, kenapa ya dulu saya ke gereja ya? Ya saya just mendapatinya menarik sih. Saya dulu juga bukan orang Kristen sih, tapi saya mendapatnya di gereja itu ada suasana yang enak gitu ya. Orang bilang auranya enak gitu kan, terang gitu kan. Orang-orangnya baik ya. Orang Korea Utara konon kalau dia defect ke Cina, dia defect ke Korea Selatan kan maunya kan ya.
Tapi dia harus lewat Cina dulu gitu kan. Jadi waktu dia menyeberangi perbatasan dia ke Cina itu, diajarin sama sama banyak orang. Ini ngomong mulut ke mulut gitu ya. Orang Korea Utara kan jarang lah yang Kristen gitu ya. Tapi mereka diajarin gitu dari kecil. Kalau lu defect, lu cari gereja. Bahkan mereka nggak ngerti gereja itu apa ya, ngapain sih di situ ya, sama rumornya ada yang namanya Yesus, nggak tahu lah apa. Wah, banyak rumor yang berkembang nggak karu-karuan lah pasti ya. Apalagi mereka udah di brainwashing kan sama Kim Jong Un kan, dan keluarga Kim kan, pasti udah pandangannya jelek kepada gereja. Tapi mereka yang defect itu mereka bukan ngomong lu cari kantor polisi misalnya, enggak. Atau lu cari supermarket, atau lu cari rumah sakit, itu quite reasonable kan, cari rumah sakit, cari kantor polisi, atau panti asuhan gitu ya, atau sekolah gitu ya. Enggak loh, mereka diajarin, lu cari gereja. Kenapa? Dan defektor itu kan lemah banget. Defektor itu pertama ya, pasti nggak bisa tawarin kamu uang lah. Mereka defect dari negara miskin kan, Korea Utara ya. Masa kasih uang apa gitu? Kamu bisa take advantage apa dari defektor? Kedua, seringkali kan mengundang masalah hukum itu defektor, kamu tampung ya, kamu tolong ya. Bahaya kan? Terus ketiga ya, defektor itu biasanya bikin masalah gitu. Biasanya orang-orang itu kan, sudah aneh orangnya, quite backward ya, orang Korea Utara itu kan dibanding selatan kayaknya utara tuh deso banget ya, backward banget. Gak mau menguntungkan apa-apa lah, mau cari untung dari dia juga gak bisa lah. Take advantage itu kan mestinya ada yang di take advantage. Jadi paling banter take advantage ya secara seksual, paling banter kan begitu ya. Tapi ya, dan itu yang ditakutkan sering kali kan. Tetapi kenyataannya ada orang mau menolong loh. Dan yang menolong ini rata-rata tulus. Ya karena sudah ada saringan-saringan itu semua ya. Jadi yang nolong pasti tulus ya, bukan ngincer duitnya karena nggak ada duit gitu ya. Bukan ngincer nanti secara politis gue dapat manfaat ya karena berbahaya justru itu ya. Maka itu semua sudah ada saringan sih memang. Sehingga yang menolong itu pasti orang yang tulus. Dan dia cari di mana? Dia nggak cari di sekolah, supermarket, dia nggak cari di kantor polisi. Dia bilang most probable dari rumor yang kita dengar, lu cari gereja itu chances lu paling gede. And yet kita bilang apa? Gereja isinya orang munafik itu. Tapi orang munafik yang masih agak mendingan loh. Jadi maybe itu gitu. Agak caput tuh kita. Entah kenapa. Maybe ya, karena kita merayakan, kita kumpul di sini karena kita itu dicintai. Karena kita diampuni. That's it. Maybe itu. Dunia tertarik bukan kepada gereja yang bisa menghasilkan suatu budaya yang lebih maju, lebih unggul, bukan menghasilkan orang-orang yang lebih pintar, tapi dunia tertarik kepada komunitas yang mau menerima orang yang paling tidak diinginkan, gitu ya. Yes. Pada abad pertama, definitely gereja tidak menawarkan budaya lebih tinggi dari Romawi lah. Dan kenyataannya ya, ketika Romawi kemudian digantikan dengan kerajaan Kristen ya, artinya ketika Romawi jadi Kristen ya, so to say, arguably ya, mereka mundur loh. Mereka mundur. Kalau kita lihat misalnya ya, kita bandingkan Romawi pada abad pertengahan dengan Romawi pada abad pertama, ketika mereka masih pagan gitu ya. Waktu Romawi masih pagan ya, abad pertama sampai ketiga itu banyak rumah-rumah pemandian. Jadi orang Romawi itu arguably tiap hari mandi gitu, ya. Dan kenapa ada rumah pemandian umum? Karena manasin air tuh nggak kayak sekarang ada listrik ya, dan ada gas dan segala macam, itu gampang gitu. Pada zaman dulu manasin air tuh mahal gitu. Jadi mereka harus kolektif. Makanya pemandian tuh kayak pemandian umum gitu, satu kota gitu ya. Lalu saluran-saluran air Romawi itu well functioning pada zaman Romawi, belum Kristen. Ketika Romawi sudah masuk Kristen, lalu kemudian sudah masuk abad pertengahan ya, lalu kamu bisa bilang ya karena kalah perang sih. Tapi kamu bisa tanya nih kenapa bisa kalah perang dan segala macam ya. Intinya kalau kita bandingkan Romawi pada zaman Kristen dan Romawi pada zaman mereka masih menyembah dewa-dewa. Waktu nyembah dewa-dewa itu secara militer lebih kuat, ekonomi lebih kuat.
kesehatan lebih bersih, teknologi lebih maju, arguably, dan segala macam. Waktu udah Kristen, itu kayak lebih mundur gitu. Ya, kenapanya, apa salahnya Kristen doang sih? Mungkin enggak ya, banyak faktor lah. Tapi poinnya adalah, kayaknya memang Kristen nggak menawarkan kehebatan kebudayaan, filosofi, ekonomi, teknologi, kesehatan. Bukan sih, kayaknya bukan itu sih. Tapi ketulusan cinta. Saya kira itu. Tapi bukan berarti orang Kristen jadi bodoh sih, enggak sih. Cuman itu bukan strong point kita, menurut saya. Walaupun ya puji Tuhan kita lihat sekarang negara-negara yang paling bahagia, paling kaya, paling semua orang kepengen tinggal di sana. Itu ranking 10 besarnya negara yang warisannya Kristen semua sih. Ya kan? You name it ya. Denmark, Swedia, Finland, Norway, Swiss, Belanda, Jerman. Ya kan? Kan bukan Kongo, Liberia gitu ya. Somali gitu ya. Bukan kan? Even Qatar gitu, bukan kan? Walaupun kaya, bukan gitu. Kenapa gitu? Kenapa Raja Arab beli rumah di London dan Ratu Inggris nggak beli rumah di Qatar atau di Arab Saudi? Enggak kan gitu. Ya why? Lalu ya segala macam yang lain lah. Orang belajar yang universitas ya kan, kesehatan dan segala macam. Why? Ya maybe. Tapi that's not our strong point sih, kalau menurut saya. Hanya tadi tentang tentang Costa kan, kalau di perjanjian lama kan ada 3 Musa berarti kan ada. Nah kalau sekarang kalau bilang tadi kan kalau orang Israel masa ini kan belum masih menunggu Mesias kan. Nah berarti perjanjian dengan Petrus yang tadi di para rasul, adanya sekarang itu seperti kayak dilewati itu nggak ada. Nah, apa yang terjadi pada zaman sekarang? Mereka masih menunggu. Saya kira sama. Orang-orang Israel itu kebanyakan ya tidak menjadi percaya sih. Dari abad pertama sampai abad ke-21. Ini maksudnya orang-orang Yahudi kan ya? Ya, betulnya zaman sekarang, orang Israel sekarang gitu kan. Iya, orang Yahudi sekarang ya. Kalau kita percaya kan kalau itu. Ini kita kan nggak ngomong mengenai negara Israel kan. Negara Israel itu ada banyak orang, selain agama Yahudi ada orang Islam juga, ada orang Kristen juga, ada orang ateis juga dan sama. Tapi maksudnya orang-orang Yahudi lah ya maksudnya. Masih menunggu lah intinya. Masih menunggu bahwa itu ada Tuhan Yesus datang gitu kan. Mesias yang datang gitu kan. Berarti kan ada yang, kalau yang sudah percaya berarti kan ada Roh Kudusnya tuh. Tuhan kan ngasih kan Roh Kudus itu kan. Berapa sekali turunnya ada. Yang kalau nggak percaya berarti kan dilewati itu nggak ada. Yang nggak percaya itu gitu. Nah itu gimana? Pertanyaannya adalah kenapa mereka nggak percaya? Bukan bagaimana apa yang terjadi gitu dengan itu, dengan mereka gitu kan. Apa yang terjadi? Maksudnya di kisah para rasul itu turunnya Pentekosta itu mereka tidak mengamini berarti. Oh iya, ya mereka tidak mendapatkan pencurahan roh, that's it. Ya. Jadi ya memang itu terserah Tuhan ya, Tuhan mau memberikan kepada siapa, gitu. Jadi kalau kita berespon secara positif terhadap Injil, itu berarti kita mendapatkan karunia roh. Kita mendapati roh bekerja dalam diri kita. Berarti kita umat Tuhan, that's it. Tapi memang patut disayangkan banyak orang yang mengenal hukum Musa, mereka tidak percaya kepada Kristus, Yesus. Mereka masih menantikan Kristus yang lain. Ya. Jadi kalau dikonekkan dengan janji Allah gimana? Janji Allah bahwa pintu keselamatan akan dibuka kepada segala bangsa, bahwa Dia akan mengumpulkan Israel yang baru. Saya kira janji itu terpenuhi. Tetapi yang disebut Israel yang baru, yang disebut sebagai umat Allah yang sejati, ternyata tidak didemarkasi, ya tidak dibatasi oleh warna kulit atau garis keturunan silsilah yang hanya orang Yahudi bisa klaim. Ternyata tidak, gitu. Ternyata itu adalah barang siapa yang percaya kepada Allahnya Abraham
dia itu sudah menggenapi janjinya di dalam Yesus dari Nazaret. Rupanya itu. Dan termasuk dalam bilangan itu, bukan hanya orang-orang Yahudi semacam Saulus dari Tarsus, tetapi juga orang-orang Romawi. Tetapi juga antek-antek Romawi, kolaborator kayak Zakheus misalnya. Kayak siapa namanya? Matius gitu kan. Semacam itu. Ya. Termasuk kita dan Anda dan saya gitu. Kita ini kan orang-orang yang tidak termasuk keturunan Abraham secara daging. Kan gitu kan. Second class citizen kita kalau di dalam pengertian kerajaan Allah versi orang Farisi. Tapi kenyataannya enggak loh. Kita bukan second class citizen gitu ternyata. Ya, nah itu. Tapi kalau tanya lagi kenapa ya Tuhan tidak kasih kepada mereka, itu memang Alkitab nggak jawab. Gitu. Sama kayak juga banyak orang non-Yahudi lain juga nggak percaya kan? Nggak hanya orang Yahudi yang nggak percaya, tapi juga non-Yahudi juga banyak yang nggak percaya kan? Ya kenapa? Juga nggak ada jawabannya. Sama seperti kenapa saya juga nggak ada jawabannya. Kenapa kita percaya? Nggak ada jawabannya juga. Ya jawabannya kemurahan Allah itu aja sih. Ya. Oke, kita tutup ya saya kira ya.